AST-1458 Grup misterius di balik organisasi naga yang melonjak, diskusi panjang. Semuanya menjadi jelas ketika melihat King Sui dan Tante Lingyan kembali dengan selamat, hati mereka akhirnya lega. King Sui memberitahu yang lain tentang kematian Chen Yuanhua, yang membuat Hua Rumei dengan bersemangat meminta mereka untuk tidak meninggalkannya lain kali. King Sui tersenyum dan menyetujuinya, tetapi Tante Lingyan adalah orang yang mengambil keputusan karena dia lebih mengenalnya. Mereka makan bersama dengan Pak Tua Lu dan Yan Zongyue. Itu cukup hidup dan mereka semua adalah praktisi yang berpikiran terbuka, belum lagi sebagian besar dari mereka telah melalui banyak masa hidup dan mati yang membuat mereka fleksibel dalam segala hal. Hanya ada Yan Qingting dan 3 lainnya yang belum pernah mengalami hal sebesar itu, tetapi pengalaman mereka masih jauh lebih banyak daripada rata-rata orang. Untuk melatih ketiganya, Pak Tua Lu selalu membiarkan mereka mengambil risiko. Namun, mereka tidak tahu bahwa Pak Tua Lu melindungi mereka dalam kegelapan. Pernah ada kejadian di mana salah satu dari mereka terluka parah tetapi Pak Tua Lu tidak menunjukkan wajahnya. Pak Tua, kami ingin bergerak. King Sui tersenyum dan berkata setelah dia selesai makan. Mengapa kamu harus meninggalkan King Sui? Saya pikir Anda akan menunggu patriark organisasi naga melonjak muncul. Yan Zongyue bertanya dengan heran. Jika dia tidak muncul, kita harus menemukannya, kata King Sui setelah dia berpikir sebentar. Tidak, kamu bukan tandingannya. Lebih baik pergi dengan Pak Tua Lu dan semua orang di sini. Yan Zongyue langsung tidak setuju. Saya telah menyadari sesuatu hari ini dan mungkin kami bisa menang. King Sui merasa bahwa masih akan ada harapan karena dia memiliki Battle God Halo. Itu hanya mungkin, apakah Anda menyalahkan saya karena tidak mengambil tindakan apapun, kata Pak Tua Lu sambil tersenyum pada King Sui. Tidak, bagaimana aku bisa melakukannya? Hanya saja saya berpikir bahwa saya mungkin bisa membunuhnya tetapi jika saya gagal, saya masih membutuhkan bantuan Anda. King Sui tidak ingin menyeret masalah ini lagi, dia ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Dia bertanya-tanya organisasi musuh mana yang cukup kuat sehingga mereka berhasil mengalahkan Tante Lingyan di masa lalu. Dia perlu menemukan Ye Jiange karena dia memiliki hal-hal lain yang perlu dia selesaikan. King Sui, kamu tidak sabar. Anda memiliki warisan Dewa Pertempuran, sementara wanita di sisi Anda memiliki warisan Raja Iblis. Benua naga melonjak tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya menerima beberapa berita bahwa lelaki tua itu memiliki beberapa terobosan baru-baru ini. Selanjutnya, organisasi naga melonjak memiliki orang-orang yang kuat dan kekuatan misterius juga terlibat, kata Pak Tua Lu sambil menghela nafas. Apa yang dikatakan Pak Tua Lu di luar dugaan King Sui. Sebelum ini, dia berpikir bahwa patriark organisasi naga melonjak hampir setingkat dengan tukang daging berdarah itu. Dia telah meningkat pesat sejak dia meninggalkan organisasi naga melonjak dan datang ke sini. Oleh karena itu, meskipun dia tidak sekuat Patriarch of Soaring Dragon Organization, kekuatannya tidak akan jauh tertinggal. Inilah alasan mengapa King Sui ingin mencoba membunuh Patriark organisasi naga yang melonjak. Namun, sepertinya dia menganggap situasi ini terlalu sederhana. Kekuatan mereka hampir pada level yang sama, kekuatan keduanya hampir sama, tetapi salah satu dari mereka bisa membunuh yang lain hanya dengan keterampilan dalam 1 detik. Kekuatan mereka sama seperti level dalam game, kekuatan mereka yang sebenarnya bergantung pada equipment, skill, demonic beast, dan teknik. The Dragon Slaying Beast tidak kuat tetapi bisa membunuh seseorang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. King Sui memiliki teknik dan keterampilan bertarung yang kuat. Bersama dengan kecepatannya, dia bisa membunuh seseorang yang lebih kuat darinya. Namun, ketika mencapai alam dewa palsu, terutama pada tingkat Pak Tua Lu, kelebihan yang dimiliki King Sui ini tidak lagi berguna. Seperti yang dikatakan, kekuatan mutlak mengatasi semua teknik, semakin besar perbedaan kekuatan, semakin kecil kemungkinan tekniknya akan berhasil. Terobosan alam jauh lebih menakutkan daripada peningkatan kekuatan. Selanjutnya, masih belum diketahui kelompok misterius mana yang memiliki hubungan dengan organisasi naga melonjak, atau apakah itu kekuatan musuh lain yang melawan Tante Lingyan. King Sui, kita masih perlu merencanakan ini dengan saksama. Kita perlu menarik kekuatan besar generasi ini kepada kita, atau kita bahkan tidak akan bisa melawan, kata Pak Tua Lu dengan khawatir. Yan Zongyue memandang King Sui setelah hening sejenak dan berkata, percayalah pada Pak Tua Lu, tidak menakutkan jika itu hanya organisasi naga yang melonjak. Hal yang menakutkan adalah kekuatan di balik organisasi naga melonjak. King Sui mengangguk. Diperkirakan keadaan telah berubah dan itu di luar dugaannya. Kelompok mana yang merupakan kekuatan misterius itu? Apa kekuatan mereka? Apakah itu kekuatan tersembunyi dari Soaring Dragon Continent?
Prajurit dewa palsu adalah dewa tanah, tetapi perbedaan antara prajurit dewa palsu sama seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Itu seperti perbedaan antara 2 juta matahari dan kekuatan beberapa ratus juta matahari. Kekuatan Patualu adalah sekitar 200 juta yang, jadi berapa kekuatan-kekuatan di belakang organisasi naga melonjak? 300 juta, 400 juta, atau lebih dari 500 juta. Kekuatan King Sui hanya sedikit lebih dari 100 juta matahari dalam kekuatan penuhnya dan kekuatan Tantai Lingyan sekitar 1,5 juta. Meskipun kekuatan mereka dapat dianggap kuat, mereka hanya akan terbunuh jika mereka berdiri di depan mereka yang memiliki kekuatan lebih dari 300 juta matahari. Namun, itu adalah kasus yang berbeda untuk Patualu. Dia bisa mencapai kekuatan sekitar 300 juta matahari dengan dukungan King Sui. Selain itu, lawan dengan kekuatan 300 juta matahari dapat dilemahkan menjadi 200 juta matahari oleh King Sui, dan jika jimat surgawi bekerja, lawan akan dilemahkan hingga kekuatan 300 juta matahari. Itu membuat King Sui sekali lagi merasakan kekuatan mengerikan dari Ki Kaisar dan betapa mengerikannya melemah menjadi sekitar 20% kekuatan ketika dia berhadapan dengan lawan tertinggi. Kekuatan 500 juta matahari akan melemah menjadi 100 juta, ini hanya dengan penggunaan Ki Kaisar. Efek dari jimat surgawi belum dimasukkan karena masih belum diketahui apakah itu akan bekerja pada prajurit tingkat tinggi. King Sui merasa tenang setelah memikirkan ini. Battle God Halo juga menjadi sangat kuat setelah perubahan. Bersama dengan Ki Kaisar dan bakatnya, dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat, meskipun kekuatan mereka masih akan dianggap lemah. Sepertinya kita butuh waktu. Lingyan, apa rencanamu? Tanya King Sui sambil menatap Raja Iblis. Saya sudah mengetahui situasi ini, dan telah memikirkan hasil ini juga. Dalam hal ini, saya akan kembali ke Istana Raja Iblis terlebih dahulu, kata Tantai Lingyan setelah berpikir. Peningkatan kekuatan itu sulit. Terlebih lagi, Anda perlu memiliki peningkatan 100 juta matahari atau bahkan lebih. Bagaimana bisa sesederhana itu? King Sui memikirkannya dan berkata, aku akan kembali ke Istana Raja Iblis bersamamu. Aku sedang berpikir untuk membuka cabang Istana Raja Iblis di dinasti Yan besar, bagaimana menurutmu, kata Pak Tualu. Meskipun Istana Raja Iblis tidak bergabung dengan pasukan dinasti, mereka masih berada di pihak yang sama. Mata King Sui berbinar dan berkata, nah, Lingyan, bagaimana kalau membukanya di sini? Akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan sesuatu karena kita perlu merencanakan dengan baik. Kita bisa melakukan sesuatu di sini sambil menunggu, bagaimana menurutmu? Tantai Lingyan menjawab setelah hening sejenak, Istana Raja Iblis tidak disukai oleh semua orang. Tinggal di sini akan meninggalkan reputasi buruk untuk dinasti Yan besar. Ini adalah masalah yang nyata. King Sui memandang Pak Tualu, dia tahu bahwa akan ada alasan mengapa dia membuat saran itu. Setan surgawi adalah Raja Iblis yang paling baik hati di antara semua Raja Iblis. Ini tidak akan menjadi masalah, seseorang akan membantu membangun reputasi baik dari Istana Raja Iblis. Jika kisah nyata saat itu diceritakan, semua orang akan tahu warna sebenarnya dari organisasi naga yang melonjak, kata Pak Tualu sambil tersenyum. Maaf atas masalah ini, Pak Tualu. Pembangunan Istana Raja Iblis akan dilakukan oleh dinasti Yan besar. Ketika berita itu tersebar, ada banyak komentar berbeda. Namun, Pak Tualu telah menyebarkan berita sebelumnya, kebenaran bahwa Raja Iblis tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang yang mereka bunuh adalah musuh mereka. Dia juga menyebarkan berita bahwa Istana Raja Iblis adalah Istana Raja Iblis yang dimiliki oleh Iblis Surgawi yang baik hati. Pada saat itu, Iblis Surgawi adalah satu-satunya Raja Iblis yang baik dan terkenal. Kesan orang-orang segera berubah begitu mereka mendengar berita itu. Istana Raja Iblis adalah teman dari dinasti Yan Agung dan 3 dinasti lainnya, yang berarti bahwa Istana Raja Iblis juga melawan organisasi naga melonjak. 1 bulan telah berlalu, reputasi Istana Raja Iblis telah tersebar. Setidaknya, itu didukung oleh setiap kekuatan di dinasti karena mereka tahu bahwa Iblis Surgawi dari Istana Raja Iblis adalah keindahan yang mempesona. Pembangunan Istana Raja Iblis telah selesai dan mereka telah pindah. Itu tidak terlalu jauh dari Istana Kerajaan, dengan jarak hanya sekitar 100 li. Gaya arsitekturnya cenderung sederhana dan megah, tanpa kesan mewah. Itu dirancang oleh King Sui dan Tantai Lingyan. Tantai Lingyan tidak menyukai tipe mewah. King Sui mengunjungi kamarnya, yang bersih dan elegan. Ada aroma ringan di kamarnya dan tempat tidurnya terlihat sangat nyaman dan lembut yang membuat King Sui memiliki keinginan untuk berbaring di atasnya. King Sui tinggal di Istana Raja Iblis dan dia juga memiliki kamarnya sendiri. Namun, dia memilih kamar yang jauh lebih dekat dengan kamar Tantai Lingyan, meski tidak berada di blok yang sama.
Itu adalah sebuah rumah besar yang berjarak beberapa meter. Kedua rumah besar itu bersebelahan sehingga mereka bahkan bisa mengobrol sambil berdiri di depan jendela. King Sui berkeliaran di siang hari untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Karena dia memiliki 9 langkah benua, akan mudah baginya untuk kembali. Pada malam hari, dia berlatih jari Phoenix dan 9 posisi teknik pertempuran dewa kuno di dalam alam Valet Jade Immortal. Selama dia bisa melawan mereka, King Sui akan bisa menang. Golden Battle Halberd adalah harta yang terutama bisa menghancurkan harta orang lain, misalnya senjata dan battle armor. Akan sangat disayangkan jika lawan-lawannya bertemu dengan kemungkinan yang lucu. Peningkatan pada jari Phoenix juga luar biasa, kekuatannya tidak kurang dari 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno. Yang paling penting adalah, jika King Sui menggunakan jari Phoenix dengan bantuan Golden Battle Halberd, efeknya tidak terlalu bagus tetapi masih bisa dianggap sebagai peningkatan besar. Jika berhasil, bahkan jika seseorang di level Patu Alu mungkin akan kalah juga. Ada juga penempaan dan penyematan, King Sui bekerja dengan permata ajaib dan permata hitam. Dia ingin meningkatkan kecepatannya, ada beberapa slot kosong di sepatu 9 benua tetapi tidak ada permata yang cocok untuk disematkan. King Sui memang membantu Tantai Lingyan untuk menempa satu pasangan sebelumnya. Ada banyak permata yang tersisa tetapi levelnya tidak cukup tinggi dan membutuhkan fusi. Jika berhasil, tidak akan menjadi masalah untuk menggandakan kecepatannya. Namun, permata tingkat tinggi pasti dibutuhkan untuk itu. Penyematan perlu menggabungkan satu tingkat terlebih dahulu, lalu menggabungkan tingkat kedua untuk menutupi tingkat pertama. Jika gagal, maka semuanya akan hilang. Tidak peduli berapa kali ditutup, itu akan tetap hilang dan harus dimulai dari awal lagi. Peningkatan itu terkait dengan kualitas permata. Permata hitam tingkat 3 akan meningkatkan kecepatan sebesar 10%, permata hitam tingkat 4 akan meningkatkan kecepatan sebesar 20% sedangkan permata hitam tingkat 5 akan meningkatkan kecepatan sebesar 30% sampai 60%. Di sisi lain, permata hitam level 6 akan meningkatkan kecepatan sebesar 70% sampai 100%, permata hitam level 7 akan meningkatkan kecepatan sebesar 110% sampai 150%, permata hitam level 8 akan meningkatkan kecepatan sebesar 160% sampai 200% dan permata hitam level 9 akan meningkatkan kecepatan sebesar 210% sampai 230%. Jika levelnya lebih tinggi, itu akan menjadi kelas legendaris. Permata hitam level 9 dapat meningkatkan kecepatan 3 kali lipat, permata lainnya mengikuti contoh ini. Kualitas mempengaruhi kisaran kenaikan dan permata terbaik yang dimiliki King Sui adalah permata hitam tingkat 5. Permata level 5 dapat meningkatkan kecepatan sebesar 30% sampai 60%. Yang dia memiliki kualitas yang baik dan dapat meningkatkan kecepatan hingga 50%. Sepatu bot 9 benua hanya bisa digabungkan dengan satu permata, King Sui bisa membawa satu dengannya yang mudah karena level permata itu akan sama saat dibawa. Namun, jika fusi diperlukan untuk ditempatkan pada sepatu bot atau pakaian, beberapa slot diperlukan. Jenis permata yang sama yang digabungkan pada slot yang berbeda tidak dapat berada pada level yang sama atau yang lain, efek dari dua permata hanya akan dianggap sebagai satu. AST 1459 tingkat Dewa Palsu, sepatu pengejar 7 bulan, ketenangan sebelum badai. Ada 9 slot terbuka untuk fusi pada sepatu 9 benua King Sui, tapi sekarang King Sui hanya menggabungkan batu permata kelas 5 ke dalamnya. Sepatu 9 benua telah meningkatkan banyak kecepatan King Sui, dia bahkan akan menggabungkan batu permata kelas 1 ke dalamnya meskipun itu tidak akan meningkatkan kecepatannya. Untuk batu kelas 3 itu akan meningkatkan kecepatannya sebesar 10% dan hanya sampai batu kelas 5 kecepatannya akan meningkat 1 kali lipat. Meningkatkan kecepatan 1 kali lipat sangat menakutkan, karena Nine Continents Boots yang asli telah meningkatkan kecepatannya 5 kali lipat, itu berarti kecepatannya dapat menerima peningkatan 6x. Inilah sebabnya mengapa kecepatan King Sui jauh lebih cepat daripada mereka yang memiliki kekuatan lebih besar darinya. Meskipun ada banyak permata yang tersedia untuk fusi, tetapi kemungkinan gagalnya sangat tinggi untuk batu permata dengan tingkat lebih tinggi. Ini terutama berlaku untuk tingkat kelima, dan tingkat keenam tidak pernah berhasil. Bahan-bahan langka di alam Valet Jade Immortal juga dianggap berlimpah, banyak harta Kong Clan telah dikumpulkan olehnya dalam sachet sutra interspatial milik musuh-musuhnya. Ada banyak bahan langka di dalamnya, yang merupakan yang terbaik di antara bahan tempa. Batu Glasir 7 bintang. Ini adalah bahan yang digunakan oleh King Sui untuk menempa sepatu bot wanita, dan King Sui ingin menempa Seven Moon Chaser Boots. Dia masih dianggap cukup terampil. Pada dasarnya, dia akan menempa sesuatu di alam Valet Jade Immortal setiap kali dia memasuki ranah tersebut.
Dia juga akan melakukan beberapa studi karena dia memiliki harapan yang sangat besar untuk seni penempaan kuno. Proses penempaan itu membosankan karena itu adalah bahan biasa yang telah dibiasakan oleh King Sui. Pikiran membuat sepasang sepatu bot untuk Tantai Lingyan bukanlah ide baru untuk King Sui, dia sudah memikirkan ini sejak lama. Namun, sekarang dia memiliki Goddess Divine Set, King Sui berada dalam dilema. Setelah mengingatnya, King Sui berhenti. Dia telah melupakan masalah ini. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk terus menempa, apakah dia akan menggunakannya atau tidak masih belum diketahui, bahkan jika dia tidak akan menggunakannya masih akan ada seseorang yang dapat menggunakannya. Mungkin pemikiran Tantai Lingyan tidak menggunakannya telah membuat King Sui merasa santai saat menempanya, dia tidak takut gagal, yang membuat proses penempaan mengejutkan mulus. Waktu telah berlalu sedikit demi sedikit, waktu dan energi yang dihabiskan untuk menempa sepatu bot seperti itu sangat besar. Waktu yang dibutuhkan mungkin tidak lama, tetapi waktu yang dibutuhkan seminggu, dan prosesnya umumnya tidak terpengaruh oleh gangguan sedikit pun. Perlahan-lahan, keadaan pikiran King Sui menjadi keadaan tanpa kesadaran, semua gangguan disingkirkan. Menempa itu seperti kenikmatan, itu kesenangan menciptakan, itu adalah rasa pencapaian. Ding! Suara renyah muncul bersama dengan lampu warna-warni yang cerah saat penempaan selesai. Menatap sepatu bot yang indah, ada cahaya putih di atasnya, sangat murni dan bersih, memancarkan vitalitas yang samar. Kelas Dewa Palsu. King Sui tercengang ketika dia melihat ini. Semuanya memiliki tingkatnya sendiri, misalnya, pedang pertempuran emas King Sui dianggap sebagai tingkat dewa, dan pedang yang milik Putri Chang berada pada tingkat legendaris. Umumnya, kelas legendaris berarti senjata yang kuat dan hanya ada kemungkinan kecil bagi King Sui untuk menempa peralatan kelas legendaris. Namun, masih ada kelas di antara kelas legendaris dan kelas divine. Itu adalah kelas dewa palsu. Itu adalah kejutan yang tidak terduga bahwa dia benar-benar dapat memalsukan sesuatu yang berada di tingkat dewa palsu. Efek baru, kecepatan meningkat 4 kali, konsumsi berkurang 4 kali, kecepatan serangan 2 kali lipat bersama dengan efek menghindar. Keterampilan menghindar, kemungkinan menghindari serangan musuh berlipat ganda, itu adalah kemampuan pasif dengan konsumsi 0. Efek dewa palsu, mampu membentuk set lengkap dengan peralatan lain. Kedua kemampuan ini sangat kuat, bahkan membuat King Sui cemburu. Menggandakan kemungkinan menghindar, itu memang terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Yang terakhir membuat King Sui semakin terkejut, item False God Grade dapat melengkapi peralatan lain, membentuk satu set lengkap, kemampuan ini terlalu tak tahu malu. Itu bagus untuk dapat dilengkapi, tetapi King Sui masih tidak tahu tentang kemampuan sepatu dari Goddess Divine Set Tantai Lingyan. Karena itu adalah objek tingkat dewa, jelas bahwa itu tidak akan lebih lemah dari Seven Moon Chaser Boots, tetapi tampaknya tidak lebih baik juga. Seven Moon Chaser Boots dianggap yang terbaik di antara peralatan False God Grade, tampaknya tidak ada yang lebih rendah jika dibandingkan dengan objek kelas Divine. Beberapa tingkat rendah di antara kelas Divine mungkin tidak lebih baik dari Seven Moon Chaser Boots ini. King Sui tidak memikirkan masalah ini, karena King Sui merasa bahwa kemungkinan untuk mengupgrade sepatu bot di Goddess Divine Set kecil, dan karenanya dia memutuskan untuk tidak menyebutkannya. Waktu mengalir dengan damai. Setengah tahun telah berlalu, dan selama setengah tahun ini, King Sui tinggal di Istana Raja Iblis. Dia pergi dengan Tantai Lingyan beberapa kali, mereka telah memusnahkan kekuatan yang sebelumnya menyerang Istana Raja Iblis sepenuhnya. Pada dasarnya, tidak ada lagi orang-orang dari organisasi naga melonjak di wilayah dinasti saat ini. Waktu setengah tahun tidak dianggap pendek untuk King Sui, itu waktu yang lama baginya. King Sui hampir selesai mempelajari Battle God Halo, dia sekarang mahir dengan itu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia juga telah menyempurnakan kekuatan gajah naga sisik emas, tapi sayangnya, itu tidak banyak. Kekuatan Tantai Lingyan juga telah meningkat banyak, mereka memiliki pil yang ditingkatkan, tetapi pil 5 yang dan pil medis yang lebih baik dari pil 5 yang belum disempurnakan. Juga, kekuatan King Sui mungkin meningkat 5 juta matahari. Itu secara alami akan meningkat jika dia menghabiskan waktu di wilayahnya. Peningkatan 5 juta matahari sangat kuat, dapat dikatakan menakutkan, tetapi tidak ada yang tahu alasan sebenarnya di balik ini. Ada beberapa peningkatan dalam 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno juga meskipun kemajuannya lambat. Namun, itu jelas telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya dan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno saat ini dapat dianggap sebagai teknik pertempuran nyata King Sui. Itu mencapai alam kesempurnaan kecil dan dia bisa menggunakannya sesukanya, seperti tangannya sendiri.
Ketika dia mengaktifkan skill, perasaan itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, dia bisa memerintahkannya sesuka hati. Selama setengah tahun, Yan Zongyue dan yang lainnya juga berlatih. Dia memiliki kekuatan yang hampir setingkat dengan King Sui, tapi kekuatan tempurnya tidak sebaik King Sui. Meski begitu, itu masih dianggap menakutkan karena fisiknya lebih baik dari rata-rata. Hari ini adalah hari bagi King Sui untuk pergi ke istana kerajaan untuk makan bersama Pak Tua Lu dan yang lainnya. Mereka akan makan bersama setidaknya sebulan sekali untuk berdiskusi. Dalam waktu setengah tahun ini, Tante Lingyan masih tenang, King Sui belum pernah melihatnya mengalami perubahan suasana hati. Dia selalu ingin membuatnya lebih banyak tersenyum, tetapi itu tidak efektif. Namun meskipun demikian, hubungan antara mereka berdua menjadi lebih baik, dan ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Perjamuannya mewah, Pak Tua Lu senang. Yan Zongyue memandang King Sui dan kemudian ketiga anak itu, dia merasa sedikit rumit, tetapi dia menjadi bahagia setelah beberapa saat. Dia berhutang dengan King Sui, dia tidak punya pilihan. Namun, untungnya, anaknya ini adalah hal terbaik yang terjadi padanya. Yan Zongyue memiliki semua yang dia miliki sekarang adalah karena King Sui dan jika King Sui tidak ada, hasilnya tidak akan terbayangkan. Bahkan tubuhnya sendiri akan dimiliki oleh orang lain, ini adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, banyak hal berubah karena King Sui, masih ada titik balik besar baginya. Dia tidak hanya mendapatkan kembali ingatannya dan menemukan dirinya kembali, dia juga memperbarui ikatan dengan keluarganya, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan monster tua itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada berita yang mengatakan bahwa dia akan segera datang ke sini, mereka memiliki dua ahli yang kuat. Mereka ingin menangkap Zongyue dan membunuh kita semua dan membuat 3 dinasti menghilang. Yan Zongyue memiliki nama yang berbeda sebelum ini, dia baru-baru ini mengubah namanya kembali. Tidak hanya namanya yang berubah, nama keluarga anak itu juga berubah baru-baru ini. Apakah mereka datang? Sebelumnya King Sui selalu ingin mereka datang dengan cepat, tetapi ketika dia mendengar bahwa mereka akan datang, dia merasa gugup, meskipun hanya sebentar. Karena mereka akan datang, kita harus membiarkan mereka terkubur di sini selamanya. Jangan khawatir, orang-orang yang datang kali ini tidak sekuat itu, selama King Sui melemahkan kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan kita, seharusnya tidak ada masalah. Kekuatan saya juga meningkat seiring waktu, kata Pak Tua Lu. King Sui merasa santai ketika Pak Tua Lu ada di sekitar. Dia akan khawatir jika Pak Tua Lu tidak ada di sini karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Namun, itu adalah kasus yang berbeda, selama dia meyakinkan Pak Tua Lu untuk memberikan kekuatan penuhnya, dan membantunya dari samping, mereka dapat membunuh lawan mereka dalam sedetik jika mereka cukup beruntung karena mereka dapat melakukan serangan mendadak. Pak Tua Lu, kapan mereka akan tiba? Tanya King Sui sambil menatap Pak Tua Lu. Sekitar waktu seminggu, tidak banyak orang yang datang, tetapi tidak satupun dari mereka yang lebih lemah dariku jadi kita masih dalam bahaya, kata Pak Tua Lu. Dia berpikir bahwa King Sui adalah satu-satunya yang paling bisa membantu di antara mereka, hasil pertempuran akan tergantung pada King Sui. Berapa peluang kita untuk menang? Apakah kamu percaya diri? Tanya King Sui sambil tersenyum pada Pak Tua Lu. Jika kemampuan Anda efektif, kami masih memiliki peluang untuk menang. Jika masih ada beberapa kartu truf yang Anda sembunyikan, maka peluang kita untuk menang akan meningkat 10%. Terlepas dari seberapa rendah peluang kita untuk menang, pasti masih ada peluang untuk itu, kata Pak Tua Lu dengan tegas. Tante Lingyan dan yang lainnya tidak berbicara. Meski terlihat santai untuk mengobrol, semua orang merasa stres. Beberapa lawan mereka mungkin lebih kuat dari Pak Tua Lu, dan mungkin mereka semua akan mati dalam pertempuran itu. Jangan khawatir dengan kemampuanku, aku akan memberimu kejutan, jadi sepertinya kita memiliki harapan, kata King Sui sambil tersenyum. Pak Tua Lu masih belum tahu tentang efek Battle God Halo. Halo Dewa Pertempuran ini spesial, seharusnya hanya diperoleh dengan warisan Dewa Pertempuran Emas, tetapi tidak sekuat ini. Karena lingkaran cahaya pertempuran lebih kuat dari yang diharapkan, saya merasa yakin dan saya menantikan kedatangan mereka sekarang, kata Pak Tua Lu dengan penuh semangat. King Sui terdiam. Pak Tua Lu juga mendambakan pertempuran, dia memiliki semangat yang tinggi untuk berperang dan dia merasa percaya diri untuk pertempuran itu. King Sui merasa seperti dia harus mulai mempersiapkan sesuatu setelah dia kembali ke Istana Raja Iblis. Ancaman pertempuran ini sangat besar dan dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada Pak Tua Lu. AST 1460 jerat beracun, kaki giok indah, maju. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Ulat sutera emas penggigit sumsum, binatang pembunuh naga, senjata tersembunyi,
racun. Racun. King Sui memikirkan sesuatu, dia belum pernah benar-benar menggunakan racun sebelumnya, dan alam Valet Jade Immortal memiliki sejumlah besar barang terkait racun. Dia juga membolak-balik kitab suci racun beberapa kali, hanya saja dia tidak pernah menginginkannya untuk menggunakannya, tapi sekarang mungkin saat yang tepat. Begitu dia memikirkannya dia mulai bekerja, selain itu, kolam darah alam Valet Jade Immortal sudah memiliki banyak jenis racun, hanya saja King Sui diberi batasan dan tidak bisa pergi terlalu jauh. Bunga beracun dan gulma beracun, serangga beracun dan binatang buas, ini semua adalah racun dengan kualitas tertinggi, atau King Sui tidak akan mengumpulkan ini. King Sui juga memiliki kristal, yang memungkinkan dia untuk meningkatkan potensi racunnya dengan banyak. Penggunaan racun tidak begitu luar biasa, karena masih membutuhkan waktu dan prosedur, dan tidak dapat digunakan di tempat. Prajurit yang kuat masih akan memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun. Serangan beracun sangat mudah, misalnya melalui gigi monster beracun dan cairan beracun, yang berjalan melalui aliran darah ke organ dalam, atau dengan menggunakan gas, berjalan melalui udara ke organ dalam. Jika 5 jeroan dan 6 perut prajurit itu kuat, maka ketahanan mereka terhadap racun juga besar. Sekarang ketika King Sui ingin membuat racun, komponen utamanya adalah hal-hal dengan esensi beracun. Hal semacam ini membutuhkan media transfer, misalnya dengan menggunakan senjata tersembunyi atau semacamnya, yang merupakan spesialisasi King Sui dan sesuatu yang dia tidak pernah gagal. Racun gas akan dideteksi dengan cepat oleh prajurit yang kuat, yang sensitif selain memiliki 5 jeroan dan 6 isi perut yang kuat, kecuali jika racun itu tanpa rasa, bau, dan rasa, serta menjadi sangat kuat. King Sui segera mengesampingkannya, karena selama racun telah menginfeksi aliran darah, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mereka dapat memutuskan aliran darah dalam sekejap mata. Jerat beracun. Racun yang dibuat kali ini memiliki jenis bunga jerat beracun, racun yang sangat ampuh. King Sui segera menamakannya sebagai jerat beracun, yang merupakan nama yang sangat norak yang masih dinikmati King Sui. Ketika racun jenis ini disebarkan, ia datang dalam bentuk cairan. King Sui juga menambahkan banyak kristal berbeda untuk memperbaiki campuran. Kemurnian cairan yang tak terbayangkan dapat mempengaruhi apapun di bumi atau di surga, tetapi itu adalah jerat beracun paling ampuh. Penyebarannya masih berjalan lancar, hanya saja King Sui berbeda dari orang-orang yang lebih terpelajar dalam seni beracun, yang menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai perangkat pelatihan, membuat pil beracun, hati beracun, dan bahkan fisik racun nyata. Meskipun King Sui tidak memiliki fisik racun, tetapi dalam hal mampu melawan racun dia tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang memiliki tubuh racun. Dia memiliki energi alam dalam dirinya, dominasi area, keadaan pikiran yang tak tergoyahkan, gambar yin-yang, hal-hal ini sudah melindunginya dari racun yang mencoba memasuki tubuhnya, dan itu bahkan belum termasuk ki dari teknik penguatan kuno, kekuatan dewa pertempuran, ki dari 9 yang semuanya merupakan kekuatan kuat, cukup untuk menetralisir apapun. Kekuatan negatif. Yang bisa dilihat oleh teknik penglihatan surgawi hanyalah komponen untuk membuat racun, jadi racun yang bisa dia buat sangat kuat. 10.000 tahun per Flower Needle, 10.000 tahun Cold Steel Bat. Kemampuan senjata tersembunyi King Sui tidak dianggap super menakutkan, meskipun dia telah berlatih lebih sedikit akhir-akhir ini, kekuatannya tidak berkurang, menangkap seseorang yang lengah ketika menyerang dengan senjata tersembunyinya akan menjadi serangan yang sangat efektif. Dong-dong. King Sui membunyikan bel ke kamar Tantai Lingyan. Mereka harus bersiap-siap besok, lawan mereka sudah pergi ke dinasti yang besar. Pintu terbuka, Tantai Lingyan menghadap King Sui saat dia mengalihkan pandangannya ke kakinya. Dia mengenakan sepatu bot dari Goddess Divine Set, sesuatu yang tidak dia sadari sampai sekarang, sebenarnya dia juga mengenakan sepasang sepatu bot dalam. Ketika Tantai Lingyan memperhatikan bahwa King Sui sedang melihat kakinya, dia sedikit bingung, bertanya kepadanya, ada apa? Karena kita harus menghadapi bahaya besar besok, aku datang untuk melihat apakah aku bisa membantumu membuka titik tusukan itu, memberi kami keunggulan tambahan. King Sui berjalan mendekat dan berkata. Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa. King Sui membicarakan hal ini sekitar setengah tahun yang lalu, tetapi Tantai Lingyan tidak menanggapi. Kali ini King Sui juga tidak mengharapkannya untuk menjawab, jadi dia akan memberinya sepasang sepatu bot ketika dia tidak menjawab. Namun, apakah sepatu bot 7 bintang yang mengejar bulan akan lebih kuat dari yang sudah dia miliki? Ini juga baik-baik saja, bahkan jika aku mati, itu tidak akan terlalu sia-sia, kata Tantai Lingyan setelah berpikir. King Sui siap untuk mengatakan bahwa itu baik-baik saja, bahwa dia tidak perlu melakukannya dengan enggan, dia siap untuk hanya memberinya sepasang sepatu bot, tetapi bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan benar-benar setuju. Dia berpikir bahwa itu sangat aneh, dan berdiri di sana tercengang.
Ada apa? Apa kamu tidak mau? Kata Tante Lingyan segera setelah melihat respon kaget King Sui. Tidak, itu terlalu tiba-tiba, aku sedikit bersemangat. Tante Lingyan, King Sui kembali ke kamar Tante Lingyan sekali lagi, dia tampak sedikit gelisah, tidak bergerak saat menatap King Sui, bahkan King Sui sedikit kesal dengan tatapannya. Oh berhentilah mencari, meskipun aku mungkin tampan sekarang, kamu akan bisa menatapku lebih lama lagi. King Sui berkata, tertawa. Masih indah, kata Tante Lingyan dengan tenang. Aku berkata wanita, aku tampan, tidak cantik. King Sui tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dia tahu bahwa wanita itu sengaja melakukannya. Mari kita mulai, apa yang harus saya lakukan? Tante Lingyan pindah ke topik lain, kecanggungan sebelumnya sudah hilang. Kalau begitu, mengapa kamu tidak duduk di sofa, dan melepas sepatu dan kaus kakimu? King Sui berkata sambil menunjuk ke sofa. Wanita itu sangat lugas, dia pergi, dan melakukan persis seperti yang diperintahkan King Sui, sepasang kaki kecil, halus seperti batu giok, mengeluarkan kilau yang memikat, mengeluarkan umpan yang bisa membunuh, dia tidak punya kaki. Fetis, tetapi dia tahu bahwa siapapun yang melihat sepasang kaki ini akan mempertanyakan apakah mereka melihatnya. King Sui menggosok hidungnya, mendongak, dan melihat wajahnya yang merah dan lembut, dan segera berkata, wajahmu yang malu, Lingyan, telah memberimu aura feminin yang memikat. Jangan berani bicara, cepatlah. Tante Lingyan menjadi lebih tidak wajar setelah kata-kata King Sui, dia merasakan perubahannya sendiri sekarang, tidak tahu apakah itu baik atau tidak, tetapi perasaan ini penuh dengan kekuatan dampak. Cepat, memegang kaki gioknya, King Sui perlahan, seolah-olah dia memegang alat paling rapuh yang ada, batu giok putih tanpa cacat, garis-garisnya halus, dan dengan aroma manis segar yang samar, dia yakin itu bukan kesegarannya. Dari beberapa objek lain. Dari semua orang yang memakai sepatu setiap hari, tidak peduli seberapa cantik wanita itu, bahkan jika mereka memakai parfum setelah keluar dari kamar mandi, maka mungkinkah memberinya aroma manis. Tentakelnya lembut seperti batu giok, dingin saat disentuh, teliti seperti lemak, lembut tapi bukan tanpa elastisitas, dia hampir lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Tante Lingyan merentangkan lengannya dan memukulnya seolah-olah dia sedikit gila. Dia sudah berpikir untuk memberitahu King Sui bahwa dia siap untuk sementara waktu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan menikah dalam kehidupan ini, sesuatu yang telah dia putuskan sejak lama, yang dia inginkan adalah kekuatan, sehingga dia bisa membalaskan dendam keluarganya, bisa bertemu King Sui adalah kecelakaan yang beruntung. Dia tidak yakin apakah dia akan membiarkan dirinya mempercayai takdir, tetapi dia merasa bahwa jika dia bisa bertemu King Sui seperti ini, itu pasti takdir, sayang sekali itu mungkin hubungan yang bernasib buruk, tapi ternyata tidak. Penting, yang perlu dia lakukan hanyalah bekerja lebih keras, tetapi pada apa yang dia sendiri bahkan tidak yakin. King Sui tersenyum pahit sebelum mulai menekan pada titik tekanan, meskipun tekniknya tidak sebagus teknik tangan tendon lembut, tapi dia tidak jauh lebih buruk, memberikan perasaan yang sama kesemutan kembung, ada banyak titik-titik tekanan di telapak kaki, terus-menerus menyatu di sana, dan ada titik-titik tekanan gelap juga. Tante Lingyan bertahan dengan lelah, wajahnya sedikit lesu, sedikit lebih santai dari biasanya, tetapi dengan lebih banyak rasa malu. Tubuhnya akan bergetar sesekali, mati rasa pada sumsum tulang membuatnya ingin berhenti tapi tidak bisa, perasaan yang membingungkan, dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini. Kemudian King Sui mengeluarkan jarum hidup dan mati, semua jarumnya membersihkan sendiri, dan tidak akan bisa terkontaminasi, terutama jarum hidup dan mati ini, di permukaannya ada lapisan kekaburan, mengisolasi segala sesuatu di dalamnya, yaitu ki, hidup, jarum hidup dan mati tidak akan secara langsung melakukan kontak dengan tubuh. Tanpa menunggu lama, suara samar berbunyi, seolah-olah ada sesuatu yang telah dibersihkan, Tante Lingyan hanya merasakan peningkatan kekuatan yang misterius, seolah-olah seluruh tubuhnya lebih ringan, kekuatannya tampaknya telah meningkat, ini adalah perasaan yang sangat kuat, seperti meskipun batas-batasnya telah meluas. Tubuhnya tidak memiliki kotoran, tidak ada penyakit yang memalukan, ini adalah yang kedua yang dilihat King Sui, Ye Jiangyi juga seperti ini, kedua tubuh mereka adalah yang paling murni, tanpa setitik kotoran. Memegang kaki lainnya, King Sui membuka semua titik tekanan lainnya, kedua kaki gioknya juga menjadi sasaran hasrat King Sui, memberi mereka berdua sejumlah kepuasan. Baiklah, apakah kamu tidak akan membiarkanku pergi? Kata Tante Lingyan setelah melihat bagaimana King Sui masih memegangi kakinya, menariknya kembali saat dia berbicara. Jika saya memegang posisi ini efeknya akan lebih baik. Pergi? Apakah kamu pikir aku begitu tidak sadar, memegang kakiku seperti ini untuk waktu yang lama? Tante Lingyan tidak marah,
dia sebenarnya ingin membuka hatinya sedikit, membiarkannya melanjutkan, karena tentu saja dia akan takut dia memeluknya seperti ini, dan tidak menolaknya seperti pertama kali. Sebelumnya yang aku khawatirkan adalah membuka titik tekanan, dengan orang cantik sepertimu, bahkan kakinya bisa secantik ini, King Sui membungkuk dan menciumnya sekali. Tante Lingyan buru-buru membawa kakinya kembali, wajahnya dipenuhi amarah, dan berkata, tidak semakin berani, mencoba menggertakku seperti itu. Maaf, tolong jangan marah, aku berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. King Sui berkata dengan cepat dan sungguh-sungguh. Akan aneh jika aku mempercayaimu, ini adalah kedua kalinya kamu berjanji itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengenakan kaos kaki dan sepatu bot putihnya. King Sui sangat senang, karena dia sekarang akhirnya bisa merasakan bahwa Tante Lingyan adalah wanita sejati, dengan cara ini pidatonya penuh dengan kemurungan yang berfluktuasi. Lingyan, apakah kamu menyadari betapa imutnya kamu sekarang? King Sui tersenyum berkata kepada Tante Lingyan. Tante Lingyan sedikit terganggu, imut, ini adalah pertama kalinya seseorang menggambarkannya seperti itu, dan itu berasal dari seorang pria. Jadi ini manis. Tante Lingyan berkata, jadi ini lucu. Tante Lingyan berkata, sedikit gelisah. Untukmu, ini lucu, baiklah, ini sepasang sepatu bot untukmu. Ambillah bahkan jika kamu tidak bisa menggunakannya. King Sui meletakkan Seven Stars Chasing Moon Boots di tangannya. Apakah Anda baik-baik saja dengan saya memberikan ini? Tante Lingyan berkata dengan ringan. King Sui tahu bahwa kemungkinan dia menggunakannya tidak tinggi, dan tahu bahwa hasilnya akan seperti ini setelah mendengarnya berbicara. Jika kamu membiarkan kakak perempuanmu memakai ini, itu akan meningkatkan kekuatan hidupnya, bagaimana menurutmu? Tante Lingyan dengan ringan berkata, seolah-olah dia sedang menguji air. Iya, tapi kamu harus memberiku hadiah dulu, kata King Sui sambil tersenyum. Tante Lingyan berpikir bahwa King Sui telah memberinya banyak hadiah, tetapi dia tidak membalas dan berkata sambil menganggukkan kepalanya, oke. Dia mengeluarkan sebuah kalung, kalung ini diberikan kepadaku oleh ibuku, yang menyuruhku untuk memberikan ini kepada orang yang hebat, aku akan memberikannya padamu kalau begitu. King Sui tersenyum setelah mendengar ini, dia tahu bahwa wanita itu belum menyelesaikan apa yang dia coba katakan, kalung ini seharusnya untuk suaminya. Bookmark saya pembaruan lengkap Cina-Korea asli. Sumber daya forum wiki daftar gabung lebih tua. Teknik penguatan kuno lebih baru ukuran dikurangi ukuran-ukuran normal plus. AST 1461 teknik pertempuran, kekuatan menakutkan, mereka ada di sini. AST 1461 teknik pertempuran, kekuatan menakutkan, mereka ada di sini. Ada banyak tempat di benua yang mengikuti kebiasaan ini. Item ini adalah sesuatu yang akan diberikan seorang ibu kepada putrinya yang akan memberikan item tersebut kepada pria yang dinikahinya di masa depan. Namun, wanita ini jelas tidak repot-repot menjelaskan bagian terakhir. King Sui menatap kalung itu. Ini adalah sesuatu yang anhidrogen, bisa dipakai oleh pria dan wanita. Menatapnya, dia bisa melihat kelembutan dan banyak kebahagiaan dalam tatapannya. Apa yang kamu lihat? Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan mengambilnya kembali. Wanita itu meletakkan tangannya di kalung itu dan bertindak seolah-olah dia akan mengambilnya saat dia berbicara. Tidak bisa. Hari ini, bahkan jika saya meninggalkan hidup saya harus memiliki kalung ini. Ayo bantu aku. Aku tidak bisa memakai ini sendiri, jadi bantu aku memakai ini. King Sui meregangkan lehernya keluar, menundukkan kepalanya sedikit saat dia tertawa. Meskipun wanita itu tidak setinggi King Sui, dia bisa dianggap cukup tinggi juga. Dia hanya satu kepala lebih pendek darinya dan membantu King Sui memakai kalung itu. Gerakannya sangat lambat namun sangat stabil. King Sui masih bisa merasakan bahwa dia merasa sedikit tidak nyaman tentang ini. Itu adalah detak jantungnya, terkadang detaknya lebih cepat dari biasanya. Tangannya yang cantik meluncur di lehernya, sesekali bersentuhan. Gerakan awal dia menangkupkan tangannya di lehernya dan jari-jarinya secara tidak sengaja menyentuh telinganya terasa sangat hangat. Dia juga akan menundukkan kepalanya untuk menatapnya saat dia melakukan itu. Tante Lingyan dengan tenang menatapnya kembali ke udara dan terus membantunya mengenakan kalung itu. Apakah itu bagus untukku? King Sui tersenyum. Tidak bagus sama sekali. Itu terlihat jelek. Tante Lingyan berbicara dengan tidak sopan. King Sui menyukainya justru karena karakternya. Ini adalah perubahannya. Hari ini, hal-hal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan di masa lalu. Itu semua telah menjadi kenyataan sekarang. Pasti akan ada imbalannya jika seseorang berusaha. Di istana kerajaan, tidak hanya King Sui dan yang lainnya yang hadir,
tetapi juga para ahli dari dinasti Matahari Besar dan Yuan Besar juga telah tiba. Dinasti Yuan Besar juga merupakan salah satu dari 3 dinasti besar di benua naga melonjak. Dinasti Yuan Besar mengirim 5 orang, semua ahli tertinggi yang berdiri di puncak mutlak. Karena pertempuran kali ini akan mengakibatkan hidup atau mati, tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Jika mereka gagal, 3 dinasti akan menggeser pemilik. Di antara para ahli dari dinasti Matahari Besar, lelaki tua yang King Sui temui sebelumnya ada di sini. Namun dia bukan pemimpin, seorang lelaki tua yang tampak lebih kuno memimpin kelompok mereka. Selain mengirim 4 orang tua, ada juga seorang pria parubaya di antara 5 ahli dari dinasti Matahari Besar. Auranya terasa luar biasa, bahkan agak ilusi dan tak terukur. Setelah itu, mereka semua duduk ketika mereka memulai diskusi mereka. Mereka menantang kami untuk berada di alun-alun saat matahari tinggi di langit. Pak Tualu melirik ke sekeliling saat dia berbicara. Pak Tuali sangat tenang, sepertinya ini hanya masalah kecil. Namun, suasana di aula besar tiba-tiba dipenuhi ketegangan. Senior Lu, apakah kamu punya ide bagus? Pada saat ini, seorang lelaki tua dari dinasti Matahari Besar bertanya. Kami pasti akan bertarung, karena tidak ada cara bagi kami untuk mundur. Kami hanya bisa berjuang untuk kemenangan atau, kalian semua di sini tahu apa konsekuensi dari kekalahan itu. Pak Tualu berbicara dengan berat, sampai-sampai semua orang merasakan tekanan yang menyesakkan menekan mereka. Konsekuensi dari kekalahan adalah bahwa klan kerajaan dari dinasti semua akan dipadamkan. Tekanan ini secara alami luar biasa. Senior Lu, beritahu kami apa yang harus kami lakukan, dan kami semua akan mendengarkan pengaturan Anda. Orang tua lain langsung berbicara. Yah, aku tidak akan sopan kalau begitu. Lawan kami mengirim 5 ahli. Masing-masing dinasti harus memilih satu target untuk menunda mereka. Ada 3 lagi yang tersisa. Raja Iblis akan menunda 1, sementara King Sui, Yan Zongyue dan para ahli lainnya dari dinasti Yan Besar akan menunda yang lain. King Sui memiliki beberapa metode khusus yang dapat meningkatkan kekuatanku. Jadi, rencana kemenangannya sederhana, semakin lama Anda menunda, semakin banyak waktu yang saya miliki untuk mengalahkan target yang saya pilih, membuka jalan kemenangan bagi kita semua. Pak Tualu langsung berbicara. Yang lain semua terdiam beberapa saat. Senior Lu, saya ingin tahu apa peluang sukses untuk ide ini. Seorang lelaki tua yang selalu diam, tiba-tiba bertanya. Pertanyaan Zhao tua adalah apa yang baru saja ingin saya jelaskan. Jika semua orang bisa menundanya lebih lama, peluang kemenangan kita akan mencapai 50%. Pak Tualu perlahan berbicara dengan sikap serius. 50%. Ini adalah angka yang besar untuk dibicarakan. Namun meski begitu, mereka masih memiliki peluang kegagalan yang tinggi. Setiap orang harus berusaha dan mencoba yang terbaik. Sesaat kemudian, lelaki tua lain berdiri, tingkat keberhasilan ini dapat dianggap cukup tinggi. Awalnya, saya percaya hanya ada peluang sukses 20%. Saya harap semua orang akan memberikan segalanya dan mencapai tujuan kami. Iya, itu sudah pada titik waktu ini. Kita harus melakukan ini untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Kita hanya bisa menggunakan hidup kita untuk mempertaruhkan semuanya, berjudi untuk kesempatan menang. Seorang lelaki tua dari dinasti Yuan Besar berdiri dan berbicara. Oke, semua orang harus percaya diri. Saya dapat mengambil tanggung jawab dan memberitahu Anda semua bahwa harapan kami untuk berhasil cukup tinggi. Pak Tualu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan hati semua orang terbakar dengan api kegembiraan. Mereka tahu orang tua ini memiliki banyak teknik dan bukan pembual. Kata-katanya secara alami bisa dipercaya. Karena dia mengatakan 50%, kebenarannya mungkin bahwa mereka benar-benar memiliki peluang 50% untuk sukses. Juga, tolong bekerja sama satu sama lain dan lakukan yang terbaik untuk menunda waktu. Akan lebih baik jika kita bisa menunda selama 15 menit pertama. Setelah kami melakukan itu, kemenangan tidak jauh dari kami. Seharusnya tidak ada masalah. Kami semua berpengalaman dalam pertempuran, jadi tidak ada masalah bagi kami untuk bekerja sama karena bagaimanapun juga, kami telah berkumpul bersama selama lebih dari 1000 tahun. Seorang lelaki tua tertawa. Sejak awal, King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk ketika mereka menyebutkannya, tetapi tidak ada orang tua yang berani meremehkannya. Dia adalah pria yang bisa duduk bersama dengan Raja Iblis. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi biasa? Pak Tualu tidak memberitahu yang lain tentang kekuatan King Sui yang sebenarnya. Dia hanya memberitahu mereka bahwa King Sui mewarisi warisan Dewa Pertempuran Emas. Hanya info ini yang cukup untuk membuat mereka semua sangat terkejut.
Dewa Pertempuran Emas benar-benar salah satu dari 3 dewa pertempuran teratas di peringkat. Setelah itu, beberapa orang tua kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. King Sui, apakah kamu gugup? Kali ini yang terlemah di antara 5 ahli yang dikirim tidak diragukan lagi adalah monster tua dari organisasi naga melonjak. Kekuatannya hanya sekitar 200 juta matahari sementara ada beberapa dengan sekitar 300 juta matahari, dan 2 lagi dengan kekuatan mendekati 400 juta matahari. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pak Tualu tersenyum pahit. Mungkinkah bahkan surga ingin dinasti Yan besar lenyap? Orang tua, jangan terlalu khawatir. Mungkin ada peluang untuk membalikkan situasi. King Sui tersenyum. Orang tua itu dilengkapi dengan peralatan Dewa Pertempuran Pedang Naga, dan kekuatannya mampu mencapai 250 juta matahari. Bahkan jika itu tidak cukup, dia tidak akan kekurangan apapun. Lawan mereka memiliki kekuatan yang kira-kira mencapai 400 juta. Tidak ada rasa takut, karena selalu ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, tetapi itu akan sangat sulit. King Sui sedang sakit kepala sekarang. Lagi pula, sangat sulit bagi prajurit dengan tingkat yang sama untuk menentukan kemenangan dan kekalahan dengan cepat dalam pertempuran. 3 dinasti besar tidak bisa menunda. Jika beberapa kecelakaan terjadi, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Pada hari kedua, sekelompok orang menuju alun-alun umum dinasti Yan besar. King Sui tidak benar-benar memahami format pertempuran di sini. Mungkin itu semua untuk ketenaran, kekuatan dan prestise. Alun-alun umum Great Yan adalah alun-alun umum terbesar di ibu kota, hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Biasanya tidak akan dibuka untuk umum kecuali ada beberapa keadaan unik. Hari ini, bagaimanapun, itu dibanjiri orang. Tidak ada tembok yang dapat menghalangi angin keluar dan dengan sangat cepat, banyak orang tahu bahwa organisasi naga melonjak akan datang untuk menghancurkan klan kerajaan dari 3 dinasti besar. Bagi banyak orang, ini adalah hal yang baik. Jika klan kerajaan runtuh, ada peluang untuk menjadi kaisar baru. Adapun untuk memusnahkan kota, tidak ada yang akan melakukan hal yang memuakkan. Lebih tepatnya, mereka tidak akan bisa melakukannya bahkan jika mereka mau. Mereka biasanya beberapa ahli kelas atas yang tersembunyi di pengasingan dalam dinasti besar. Jika mereka marah, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi pihak yang benar-benar tidak beruntung. Apakah kalian semua sudah mendengar beritanya? Ada beberapa orang dari organisasi naga melonjak datang untuk melenyapkan 3 dinasti besar. Saya mendengar bahwa orang-orang ini semuanya sangat kuat. Saya dengar ada 5 ahli yang dikirim. Tidak hanya itu, mereka bahkan membual bahwa mereka akan mampu melawan para ahli dari 3 dinasti besar selama jumlahnya tidak melebihi 100. Kalau begitu, 5 ahli ini benar-benar terlalu kuat. Ya mereka, kekuatan leluhur lama dinasti Yan besar hampir 50% lebih lemah dari pihak lain. Orang harus tahu bahwa, di antara leluhur lama, leluhur Lu klan adalah yang paling kuat dari semuanya. Kami di sini. Jika 3 dinasti kalah dalam pertempuran ini, apakah kita akan selesai? Tidak ada ide, masih ada beberapa saat sebelum matahari tinggi di langit. Tidak akan ada hakim dalam pertempuran ini, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada aturan, jadi seseorang bisa melakukan apa saja dan menggunakan metode apapun yang dia inginkan. Perlahan-lahan, matahari terbit. Leluhur tua, King Sui, Raja Iblis dan para ahli dari 3 dinasti besar semuanya melayang ke udara. King Sui langsung mengeluarkan beberapa jimat surgawi dan menempelkannya di tubuh semua orang. Ketika mereka melihat metode King Sui, semua mata mereka mulai bersinar dengan cahaya. Niat pertempuran Phoenix. Itu bisa menyebabkan orang-orang di sekitarnya meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10%. King Sui mengaktifkan halo sayap harimau, menyebabkan kekuatan tempur Pak Tualu semakin meningkat sebesar 25%. Mata Pak Tualu bersinar dengan cahaya surgawi. King Sui, kamu benar-benar memberiku terlalu banyak kejutan. Kali ini, saya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bertarung dengan mereka sekarang. Petik 2. Mata orang lain yang terpengaruh oleh pengaruh halo sayap harimau juga berbinar. Efeknya terlalu menakutkan. Semua orang ingat kata-kata saya, lakukan yang terbaik dan coba semua yang Anda bisa untuk menundanya. Semakin lama Anda menunda, semakin besar peluang kemenangan. Pak Tualu menekankan. Dan pada saat ini, 5 sosok muncul dari jauh. Mereka melayang di udara, bergerak sangat jauh dengan setiap langkah, muncul di wilayah sekitar 300 meter dari King Sui dan sisanya setelah beberapa saat. Sosok-sosok itu adalah 5 lelaki tua, semuanya tampak kuno dengan rambut dan janggut seputih salju. King Sui tidak tahu yang mana monster tua dari organisasi naga melonjak, tapi dia bisa menyimpulkannya dari merasakan kekuatan mereka.
Yang kanan terjauh memiliki kekuatan yang sedikit lebih lemah dari pria tua dengan peralatan dewa pertempuran pedang naga. Juga, dengan semua efek augmentasi mencapai kira-kira 50%, kekuatan lelaki tua itu telah mencapai kira-kira sekitar 370 juta matahari. Ini juga merupakan kemampuan terbesar King Sui. Jadi bagaimana jika lawan mereka memiliki kekuatan di 400 juta matahari? Dia bisa menyebabkan kekuatan mereka di nerf, dan paling tidak, dia bisa melemahkan mereka dengan sinar matahari senilai 80 juta, sehingga kekuatan Pak Tualu tidak akan terlalu jauh dibandingkan. Ini adalah pertempuran yang bisa mereka lawan, dan peluang menang M. AST 1462 satu langkah salah, pembunuhan insta, membalikkan situasi. Seluruh tubuh King Sui tegang. Tidak hanya dia, para ahli lainnya juga seperti ini. Tapi kemungkinan besar, pertempuran tidak akan dimulai seperti itu tanpa percakapan apapun. Mata Yan Zongyue dipenuhi dengan kerumitan saat dia menatap leluhur lama organisasi naga melonjak. Saat itu, pria inilah yang telah menyelamatkan hidupnya. Tapi sejak awal, motif leluhur tua itu tidak pernah murni. Pada dasarnya tidak ada rasa terima kasih untuk dibicarakan, dan sekarang, leluhur tua itu bahkan ingin menjarah dirinya sendiri. Hal lama, kamu akhirnya mengungkapkan ekor rubahmu. Masalah penjarahan pasti akan mendatangkan murka surga. Jika Anda ingin bergantung pada penjarahan untuk mencuri surga, apakah Anda tidak takut dengan kesengsaraan yang akan mengikuti? Pak Tualu berbicara kepada leluhur lama organisasi naga melonjak. 20 tahun dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Apakah Anda akhirnya menyadarinya sekarang? Aku menyelamatkannya jadi dia berhutang nyawa padaku. Tidak ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Faktanya, dialah yang telah melupakan kebaikanku, sebenarnya membalas rasa terima kasihku dengan permusuhan. Leluhur tua dari organisasi naga melonjak menatap Yan Zongyue saat dia berbicara. Jika kamu menyelamatkannya demi menjarah, tidak ada yang mau diselamatkan sama sekali. Hal lama, kata-katamu benar-benar membuatku jijik. Anda menjadi perwakilan dari kekuatan keadilan tidak lain adalah rasa malu. Pak Tualu berbicara dengan tidak sopan. Haha, bagaimana aku bisa takut jika kamu ingin mengutukku? Beberapa saat kemudian, saya akan membuat Anda mengerti bahwa tidak ada kutukan yang bisa menghilangkan kebencian kita. Nenek moyang lama dari organisasi naga melonjak berbicara dengan tidak setuju. Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah satu lawan satu dengan kami. Kehormatan apa yang Anda miliki dengan mencari bantuan orang luar? Pak Tualu dengan marah berbicara. Kamu ingin bertarung satu lawan satu. Ayo, apakah kamu benar-benar berani? Pada saat ini, lelaki tua lain keluar sambil tertawa. Orang tua ini adalah orang yang kekuatannya mendekati 300 juta matahari. Kekuatan Pak Tualu saat ini telah melampaui dia. Hanya saja peningkatan kekuatannya tidak terlihat di permukaan. Pak Tualu menatap lelaki tua kurus itu untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Apa, Anda bahkan tidak berani bertarung satu lawan satu? Lalu kualifikasi apa yang Anda miliki? Orang tua itu tertawa meremehkan. Baik, kamu benar. Aku akan melawanmu satu lawan satu hari ini. Aku hanya akan bertarung dengan benda tua itu setelah membunuhmu. Pak Tualu bertingkah seperti dia gelisah. Bahkan King Sui yang berada di sampingnya bisa merasakan ketegangan di udara. Semakin tua, semakin licik. King Sui dapat dianggap melihat rubah tua ini sebelumnya. Saat ini, semuanya dimulai dengan sangat baik. Pak Tualu dan lelaki tua kurus itu berada di tengah medan perang. Ini bukan pertempuran kelompok tapi semua orang berada di posisi yang baik, siap untuk bertindak saat pihak lain menunjukkan niat untuk ikut campur. Ayo kita mulai, aku akan bergerak sekarang. Pak Tualu berbicara sambil mengacungkan pedang naga di tangannya. Langkah bentuk naga. Pak Tualu bergerak dengan ritme yang unik, memancarkan ki pedang yang kuat dari pedang naganya saat dia berlari ke arah lelaki tua kurus itu. Tanpa augmentasi, kekuatan Pak Tualu kira-kira sekitar 250 juta matahari tetapi lawannya memiliki sekitar 290 juta matahari. Hampir mencapai 300 juta. Perbedaan 40 juta matahari sangat berbeda dan, biasanya, pihak yang lebih lemah tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 pukulan sebelum terluka. Saat ini, kekuatan Pak Tualu telah mencapai kira-kira sekitar 370 juta matahari, sudah melampaui banyak musuh. Peng, peng, setelah beberapa pukulan, Pak Tualu benar-benar dipaksa mundur. Kekuatan kecil seperti itu, dan kamu ingin menghalangi kami. Aku akan menunjukkan jarak antara kekuatan kita hari ini. Tombak bunga pir hujan peledak. Tombak di tangan lelaki tua itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu mirip dengan pohon bunga pir yang kuat, namun juga menyerupai naga kuno yang melingkar. Tentu membunuh teknik surgawi.
Pak Tualu tiba-tiba melonjak ketika layar cahaya cemerlang muncul di atas naga, menghasilkan ledakan aura yang luas dan kuat. Tebasan kemarahan naga saber. Pada saat ini, King Sui diam-diam mengaktifkan Ki Kaisar. Peng! Suara gemuruh bergema, 5 elemen menyebar ke dalam kekacauan tetapi seluruh dunia terdiam. Insta membunuh. Ini adalah teknik insta kill mutlak. Saat lawan menggunakan teknik sure kill, efeknya seketika. Kekuatan Pak Tualu lebih tinggi, tetapi lawannya salah paham bahwa dia sendiri lebih kuat. Oleh karena itu, Pak Tualu hanya bisa berpura-pura menghindar saat lawannya menggunakan teknik sure kill miliknya. Keheningan ada di mana-mana, dan semua orang masih linglung. Orang tua itu menggunakan seluruh kekuatan mataharinya yang hampir 300 juta untuk mengaktifkan teknik sure kill, tidak menyisakan apapun untuk digunakan kembali untuk pertahanan. Dan pada saat dia mengaktifkannya, dia dibunuh oleh Pak Tualu. King Sui menghela nafas lega, satu akhirnya mati. Nenek moyang lama dari organisasi naga melonjak itu tidak penting. Dia bisa dibawa keluar kapan saja mereka ingin dia mati. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Karena kamu sangat jahat, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Orang tua yang memimpin musuh sangat marah. Setelah berbicara, 4 orang yang tersisa langsung menyerbu Pak Tualu. Sepertinya mereka ingin segera menghabisi Pak Tualu. Jimat surgawi. Ki Kaisar. 9 langkah istana, pembalikan alam semesta. King Sui secara langsung mengubah posisi seorang pria berusia 400 juta matahari. Jarum beracun kemudian keluar dari tangannya, memenuhi langit dengan bayangannya. Raja Iblis dan Huarumei dan Lusin semuanya langsung bergabung dan mengeroyok leluhur lama dari organisasi naga melonjak. Setelah semua augmentasi, kekuatan mereka bisa sebanding dengan Tantai Lingyan. Pak Tualu secara alami mengincar salah satu musuh yang lebih kuat. King Sui menukar satu, dan musuh lainnya dengan 300 juta kekuatan matahari hanya memiliki 200 juta plus setelah efek melemah. Orang itu kemudian bertunangan dengan orang-orang dari 2 dinasti lainnya. Meskipun jarum racun King Sui tidak mengenai siapapun, itu berhasil membubarkan kelompok. Dia takut dia sendiri akan dibunuh secara insta, dan jika itu benar-benar terjadi, tidak ada air mata yang keluar bahkan jika dia ingin menangis. Pertempuran tidak sesulit yang mereka bayangkan. Untungnya, dengan Battle God Halo, Pak Tualu bisa berdiri tegak melawan lawannya dan bahkan tampak sedikit diuntungkan. Bagi orang-orang dengan kekuatan lebih dari 300 juta matahari, jimat surgawi tidak akan memiliki efek lagi. Oleh karena itu, Pak Tualu hanya memiliki kekuatan lebih dari kira-kira 50 juta matahari sebagai perbandingan. Tetapi pada saat ini, lelaki tua kuat lainnya bergegas, yang lain gagal menghalanginya. Hati-hati dengan racunnya, King Sui berteriak keras, 10.000 manik baja dingin ditembakkan saat dia mengeksekusi Meteor Rush. Mengingat kekuatannya sekarang, kekuatan senjata tersembunyinya secara alami sangat menakutkan. Mereka harus terus menunda beberapa saat lagi sebelum mereka bisa meraih kemenangan. Orang-orang dari 3 dinasti besar tanpa henti mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Pak Tualu sebenarnya masih belum bisa mengalahkan lawannya secara instan meski memiliki kekuatan lebih dari 50 juta matahari. Ini adalah perbedaan di alam kultivasi. Juga, teknik pasti membunuh sebelumnya telah melukai Pak Tualu sedikit, menyebabkan King Sui panik dan melepaskan binatang pembunuh naga. Dalam hal itu jika beberapa kecelakaan terjadi pada Pak Tualu, akhir cerita tidak akan berubah. Lawan mereka juga melihat titik krusial. Inilah mengapa mereka melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka yang menghalangi mereka, mulai dari yang terlemah. Selama mereka bisa bergegas keluar dari jebakan dan bergabung dengan salah satu teman mereka, mereka akan bisa menang. Saat ini mereka benar-benar merasa tertekan, karena mereka terlalu ceroboh. Jika mereka tidak melanjutkan omong kosong 1 lawan 1, mereka akan memiliki setidaknya 30% lebih banyak peluang untuk menang. Namun, saat ini mereka masih tidak tahu metode apa yang digunakan King Sui dan Pak Tualu untuk mengalahkan salah satu anggota mereka. Kemarahan membara di mata mereka. King Sui harus menunda satu orang tua dan masih peduli pada orang lain. Saat ini, bahkan para ahli dari 2 dinasti lainnya sepenuhnya menyadari kemampuan King Sui. Tiba-tiba, King Sui menembakkan jimat ke arah lelaki tua yang bertarung dengan Pak Tualu, karena lelaki tua itu mengaktifkan teknik sure kill-nya. Jimat jantung racun. Jimat guntur surgawi tidak cocok untuk digunakan melawan para ahli seperti itu. Dan pada saat itu, lelaki tua itu berhenti ketika dia mulai berjuang dengan menyakitkan. Rasa sakit, rasa bersalah, penyesalan, dan kebencian muncul di wajahnya saat emosinya berubah menjadi kacau. Membunuh.
Pak Tualu sudah menjadi orang yang sangat tegas, apalagi fakta bahwa banyak ahli dari 3 dinasti masih mengorbankan diri mereka sendiri. Sekarang 2 lelaki tua terkuat telah mati, hanya 3 yang tersisa. Leluhur tua dari organisasi naga melonjak tidak memberi mereka tekanan sama sekali. Pak Tualu bergegas menuju musuh dengan hanya 200 plus juta kekuatan matahari. King Sui, bertahanlah selama kira-kira 2 napas lebih lama. Saya akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Pak Tualu sudah tiba sebelum targetnya saat suaranya memudar. Orang tua yang menjadi sasaran itu memiliki ketakutan di wajahnya. Dia sebenarnya terluka dari upaya gabungan dari 3 dinasti. Tetapi bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan mampu melawan Pak Tualu juga. Pak Tualu sekarang mengacungkan pedang naganya dan menyerbunya, meninggalkan serangkaian bayangan. Tebasan 3 kemarahan pedang naga. Ini adalah teknik pembunuhan pasti surgawi dari Pak Tualu. Pedang naga raksasa itu memotong 2 garis berpotongan sambil membelahnya dari tengah. 3 aliran pedang 3 ini seperti naga yang melingkar, melonjak menuju sasarannya. Menyegel rasa spiritual, dia hanya bisa memilih untuk menghindar, melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat dari serangan ini. Entah dia bertahan sampai kekuatan serangan itu habis, atau dia menemukan seseorang untuk mengambil serangan yang dimaksudkan untuknya. Bagaimanapun, serangan itu terlalu cepat. Orang tua itu pada dasarnya tidak punya cara untuk lari darinya. Serangan drakonik melahap target mereka. Tidak perlu meragukan kekuatan Pak Tualu karena dia adalah penerus dewa pertempuran pedang naga. Peng! Pada saat ini, King Sui juga meledak. Namun, baju besi emas Paragon King Sui secara otomatis memblokir kerusakan untuknya. Raja Iblis dan Huarumei ingin membantu tetapi dihalangi oleh leluhur lama dari organisasi naga melonjak. Terlebih lagi, lengan Raja Iblis telah terluka dalam konflik tersebut. Jika bukan karena perlengkapannya, salah satu lengannya yang seperti batu giok pasti sudah patah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Pak Tualu, serta para ahli dari 2 dinasti besar lainnya, bergegas dan mulai bertarung melawan leluhur tua dari organisasi naga melonjak. Apa kabar? King Sui bergegas ke sisi Tantai Lingyan, menopang lengannya yang terluka. Saya baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Tantai Lingyan dengan ringan berbicara. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Apa? Tidak. Mengatakan hal-hal yang berbeda dari apa yang sebenarnya Anda rasakan di hati Anda adalah tanda anak nakal. King Sui tersenyum dan mengeluarkan salep sakit emas yang diperkuat dan mengoleskannya padanya. Sesaat kemudian, lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bubuk medis King Sui ini adalah hal yang sangat mistis. Tantai Lingyan terdiam, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menemukan bahwa dia akan selalu marah ketika berinteraksi dengan pria ini tetapi ada juga perasaan bahwa tidak peduli apa, kemarahannya tidak memiliki api dan dia malah ingin tertawa. Kata-kata ini semua diucapkan selama dia menerapkan obat. Setelah mengoleskan obat, King Sui kembali berperang. Bukan saatnya dia mulai menggoda sekarang. King Sui, jangan langsung membunuhnya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tantai Lingyan memanggil. Baiklah, aku akan mengingatnya. King Sui menoleh dan tersenyum sebelum kembali berperang. Masih mungkin bagi mereka untuk mengalahkan leluhur lama dari organisasi naga melonjak bersamanya, binatang pembunuh naga, serta para ahli lainnya yang bergabung. AST 1463 Kemenangan, Sekte Abadi 5 Harimau, Ketakutan Benua Haohan. Pertempuran masih berlangsung. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada lagi tekanan. King Sui tidak tahu siapa monster tua yang menentang mereka atau dari mana mereka berasal. Namun, kekuatan mereka tidak bisa diragukan. Orang tua, di masa lalu, selain dari organisasi naga melonjak, apakah orang-orang ini yang menyerang istana Raja Iblis? King Sui bertanya saat dia bertarung. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Jangan pernah bermimpi untuk mengetahui kebenaran. Meskipun kami gagal dalam upaya ini, jangan bermimpi bahwa Anda akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Leluhur tua dari organisasi naga melonjak dengan penuh kebencian berbicara. Kamu sudah akan mati, jadi mengapa kamu masih takut untuk memberitahu kami? Mungkinkah Anda juga merasa bahwa mereka tidak akan cukup kuat untuk menjadi lawan kita? Anda tidak ingin mereka membalas dendam untuk Anda. King Sui perlahan memaksa jalannya ke depan. Penambahan dia dan Dragon Slaying Beast ke dalam pertempuran telah membuat sekutu mereka perlahan-lahan mendapatkan kendali. Haha, itu lucu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sudah tak terkalahkan di benua naga melonjak? Kekuatan yang kami tampilkan bahkan tidak 1% dari kekuatan penuh kami. Faktanya, berapa banyak kekuatan besar yang pernah Anda lihat sebelumnya di benua Haohan? Kenyataannya,
Kekuatan besar itu bahkan tidak bisa diganggu dengan kalian. Leluhur tua itu mengejek dengan jijik. Dia sangat enggan menerima akhir cerita ini. Ini sebenarnya merupakan kesalahan besar. Dia telah membayangkan kemungkinan dia mati saat menjarah, tetapi dia tidak menyangka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjarah. King Sui sebenarnya memiliki firasat tentang apa yang terjadi ketika dia mendengar kata-kata leluhur tua organisasi naga melonjak. Sekarang dia mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengakui betapa sempitnya kecurigaannya saat itu. Dunia ini terlalu luas. Hal-hal di permukaan bahkan tidak 1%. Untuk satu orang, bahkan jika dia menjelajah tanpa henti, pertemuannya pasti akan terbatas. Ada banyak kekuatan yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Karena kamu tidak takut, mengapa kamu masih tidak memberi tahu kami? King Sui dan sekutunya melanjutkan serangan mereka tanpa henti. King Sui mengeluarkan beberapa metode, secara langsung menyebabkan leluhur lama organisasi naga melonjak menjadi bingung saat dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Orang tua, jangan bunuh dia. Kita perlu mengetahui latar belakang mereka. King Sui menatap Pak Tua Lu, yang terus beringsut menuju kemenangan melawan lawannya saat dia berbicara. 1 lawan 1, meskipun perlu waktu, jelas bahwa kekuatan Pak Tua Lu menguntungkan. King Sui menggunakan 9 hukum istana untuk menghalangi lawannya, serta segel Suantian. Dia sangat cepat sehingga lelaki tua itu bahkan tidak bisa menandingi kecepatannya. Beritahu kami, siapa sebenarnya kalian? Saya bingung mengapa Anda semua jauh lebih kuat daripada organisasi naga melonjak, namun masih memilih untuk menggunakannya sebagai kedok. Pak Tua Lu bertanya. Meskipun beberapa ahli dari 3 dinasti besar telah meninggal, semuanya sepadan demi kemenangan. Kali ini, organisasi naga melonjak akhirnya akan menghilang, dan kekuatan dinasti akan meningkat. Ini akan menjadi zaman keemasan baru bagi dinasti yang besar. Kecelakaan. Itu benar-benar kecelakaan. Namun, meskipun itu kecelakaan, aku bahkan tidak punya waktu untuk menyesal. Jangan menanyai saya lebih jauh, kalian tidak akan mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Orang tua itu berbicara dengan nada resolusi. Kau tidak ingin bicara. Baiklah, saya bisa menyelidiki sendiri. Namun, jika penyelidikan saya membuahkan hasil, saya akan memastikan tidak ada orang di organisasi Anda yang akan tetap hidup. Pak Tua Lu dengan dingin mendengus. Karena lelaki tua ini tidak berani mengatakan apa-apa, itu pasti berarti bahwa kekuatan yang mendukung mereka begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Mereka mungkin tidak akan bisa menahan kekuatan orang-orang itu. Kenapa kamu harus memaksa kami? Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa setelah kami berlima mati, tidak ada lagi ancaman bagi Anda semua. Pria tua itu menghela nafas. Siapakah kekuatan di balik organisasi naga melonjak? Saat itu, siapa yang bersekutu dengan organisasi naga melonjak dan menyerang istana Raja Iblis? Pak Tua Lu berbicara saat dia bertarung, mengintensifkan luka lawannya. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu. Saat itu, semuanya terjadi karena pertemuan yang buruk. Pertemuan buruk. Maksud kamu apa? Hubungan apa yang dimiliki Sekte Abadi 5 Harimau dengan Anda? Nenek moyang lama organisasi naga melonjak sudah ditundukkan saat King Sui bergegas. Kamu bahkan tahu tentang ini. Orang tua itu berseru dengan takjub, tetapi dia segera mengerti ketika dia melihat leluhur tua yang putus asa dan lesu dari organisasi naga melonjak. Lupakan saja, pria tua itu menghela nafas. Kami adalah orang-orang dari Sekte Abadi 5 Macan, tetapi hanya cabang darinya yang dikirim ke benua naga yang melonjak. Saat itu, Tuan muda dari Sekte Abadi 5 Macan kebetulan bertemu dengan Raja Iblis, menyebabkan benih cinta mekar di dalam hatinya. Dia menginginkannya karena kecantikannya, jadi dia memberitahu kami apa yang harus dilakukan, yang menyebabkan, pria tua itu sedikit malu setelah dia berbicara. Sekte Abadi 5 Macan seharusnya menjadi sekte yang benar di benua Haohan, namun tuan muda mereka adalah orang yang tidak patuh hukum Dante. Dia menyia-nyiakan waktunya untuk kecantikan dan bertindak seperti binatang buas, hanya menginginkan mereka untuk tubuh mereka. Oh, jadi ini alasan mengapa ada begitu banyak korban di istana Raja Iblis. King Sui berbicara. Setelah itu, dia menoleh ke Tante Lingyan. Dia sedingin biasanya, tapi seluruh tubuhnya bergidik. Tidak ada yang tahu apakah itu karena marah atau karena dia mengetahui alasan mengapa semua ini terjadi dan bahwa dia akhirnya memiliki identitas untuk kekuatan misterius itu. Orang tua itu bergumam. Kami tahu bahwa kami pasti akan mati hari ini, tetapi saya mendorong Anda semua untuk menghentikan balas dendam Anda. Biarkan kematian kami membuat hatimu tenang. Sekte Abadi 5 Harimau tidak akan membalaskan dendammu. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun kami dari Sekte Abadi 5 Macan, kami sebenarnya sudah lama meninggalkannya.
Insiden itu sudah terjadi begitu lama, Sekte Abadi Lima Macan adalah kekuatan utama di benua Haohan. Untuk sekte dan klan yang kuat di benua Haohan, mereka melihat benua naga melonjak kami dengan cara yang sama seperti kami melihat benua Oshe Barat. Petik 2. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu lelaki tua itu akan terus berbicara. Ketika kami berada di Sekte Abadi Lima Macan, kekuatan kami tidak begitu kuat. Sekte Abadi Lima Macan pada dasarnya tidak menganggap kekuatan lain dari benua lain sebagai bagian dari kekuatan mereka. Faktanya, mereka mungkin tidak tahu peristiwa yang terjadi di sini karena, bagaimanapun, benua Haohan terlalu besar dan orang-orang dari daerah dalam biasanya tidak akan pernah meninggalkan benua Haohan. Orang tua itu berbicara. Pertempuran sudah berhenti. Dengan kekuatan mereka saat ini, King Sui dan sekutunya tidak takut bahwa orang tua ini akan tiba-tiba melakukan serangan diam-diam. Benua Haohan adalah benua paling misterius dan terbesar di antara 9 benua. Ada sekte kuat yang tak terhitung jumlahnya, klan bangsawan dan dinasti besar. Membandingkan naga melonjak dan benua Haohan seperti membandingkan desa pedesaan dengan ibu kota suatu negara. Tanpa datang ke benua Haohan, orang benar-benar tidak akan tahu seberapa kecil, miskin, dan lemahnya benua lain. King Sui akan mengingat Sekte Abadi Lima Macan, dan tentu saja, begitu juga Tantai Lingyan. Tetapi tentang apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, tidak ada yang tahu. Berdasarkan pemahaman King Sui tentang dia, Tantai Lingyan kemungkinan besar tidak akan mengampuni Sekte Abadi Lima Macan. Apakah Sekte Abadi Lima Harimau sangat kuat? King Sui mengajukan pertanyaan terakhir yang dia miliki. Itu adalah sekte yang memiliki 2 prajurit surgawi. Anda memberitahu saya apakah mereka kuat atau tidak. Eksistensi ini adalah tingkat di atas dewa palsu. Tentu saja ini hanya legenda dan kami juga tidak yakin. Hanya ada keberadaan surgawi di benua Haohan. Benua ini adalah yang paling kuat dan paling misterius dari semua benua di dunia. Pria tua itu perlahan berbicara. Terima kasih untuk informasinya. Namun, kami tidak bisa menyelamatkan hidup Anda. Awas, aku akan menyerang. King Sui berbicara. Orang tua itu mengangguk dan memegang senjatanya erat-erat. King Sui dan binatang pembunuh naganya bergabung, melukai lawan mereka. Setelah beberapa waktu, orang tua itu meninggal, tetapi dia tidak banyak menderita sebelum kematiannya. Menghitung leluhur tua dari organisasi naga melonjak, ada 5 harimau dari benua naga melonjak. Namun, tidak ada yang tahu nama mereka. Mereka menang, itu adalah kemenangan. Mereka semua mampu bertahan. Para ahli dari ketiga dinasti semuanya sangat bersemangat. Rasanya seperti mereka baru saja melewati bencana. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Memikirkan bahwa mereka akan mencapai kemenangan dengan pengorbanan sekecil itu. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang telah berumur panjang dan sekarang berada di usia senja. Mata mereka semua dipenuhi dengan air mata kegembiraan dan kejutan. Dengan sangat cepat, berita kekalahan Soaring Dragon Organization segera beredar. Nenek moyang lama dari organisasi naga melonjak meninggal, dan kemenangan tersebut menyebabkan orang-orang yang tinggal di 3 dinasti menghela nafas lega. Orang harus tahu bahwa pasti akan ada pertumpahan darah jika 3 dinasti telah berganti tuan. Ini terutama berlaku untuk kekuatan besar yang setia pada dinasti. Mereka hanya punya 2 pilihan. Salah satunya adalah kemenangan. Pilihan kedua adalah mereka bisa melarikan diri. Namun, peluang mereka untuk dapat melarikan diri sangat rendah dan karenanya, mereka memilih untuk bertarung dan berbagi nasib yang sama baik hidup atau mati. Yan Zongyue juga menghela nafas lega. Kali ini, dapat dianggap bahwa dia akhirnya lolos dari cengkeraman organisasi naga melonjak. Karena leluhur lama sudah mati, tidak akan ada lagi kasus penjarahan. Secara alami, berita tentang penjarahan tidak akan pernah beredar. Bagaimanapun, Yan Zongyue sendiri adalah harta karun. Bagi banyak monster kuno yang rentang hidupnya mencapai akhir, mereka masih mau mencobanya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika jumlah orang yang mengetahui rahasia ini dibatasi. Sekarang, hanya ada 3 yang tahu. Ketiganya adalah kerabat terdekat Yan Zongyue dan tidak akan pernah menyakitinya. Setelah mereka kembali hari itu, perjamuan besar diadakan oleh 3 dinasti. King Sui awalnya tidak berniat untuk berpartisipasi tetapi dia tidak bisa menolak undangan paling awal. Pada akhirnya, dia pergi bersama Tantai Lingyan. Perjamuan ini berlangsung selama 1 hari penuh. Namun, King Sui dan Tantai Lingyan pergi lebih awal. Tantai Lingyan terluka, maka tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bahkan jika dia tidak terluka, tidak ada yang akan merasa aneh jika dia pergi lebih awal. Faktanya, banyak yang merasa bahwa alasan dia pergi lebih awal pasti karena King Sui. Jadi apakah itu karena King Sui?
Tidak ada yang tahu. Bahkan King Sui sendiri tidak yakin. Setelah kembali ke istana Raja Iblis dari dinasti Yan besar, King Sui mengirimnya ke kamarnya. Bagaimana lenganmu? King Sui langsung memegang pergelangan tangannya setelah dia berbicara, perlahan menggulung lengan bajunya. Tante Lingyan menatap pria yang agak tirani ini, tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia tidak menolak kemajuannya, hanya menatapnya saat dia mempelajari luka-lukanya. Pertempuran ini berjalan begitu lancar semua karena King Sui. Mampu mengetahui tentang Sekte Abadi Lima Harimau juga karena King Sui. Sejak dia bertemu dengannya, Tante Lingyan menemukan bahwa hidupnya sedang mengalami transformasi besar. Ada banyak hal dalam hidupnya yang didorong maju, beberapa setidaknya 20 tahun. Dia menatap pria ini yang sedang serius mempelajari luka-lukanya. Dia sendiri tidak menemukan bahwa ekspresinya menjadi semakin lembut. Baru sekarang dia menyadari betapa dekat mereka berdua. Itu bukan perasaan jarak yang dekat, melainkan kedekatan emosional. King Sui, terima kasih. Tante Lingyan berbicara dengan suara ringan. Apa masalahnya? Tidak peduli apa, kita bisa dianggap teman yang sangat baik sekarang. Jika Anda mengucapkan terima kasih, bukankah itu akan merusak hubungan kita? King Sui memiringkan kepalanya dan menatap Tante Lingyan. Sepertinya dia melihat sesuatu dari ekspresinya tetapi sekali lagi, sepertinya sesuatu yang dia lihat tidak lebih dari imajinasinya sendiri. AST 1464 Betapa waktu berlalu. Upacara kedewasaan King Zun dan King Yin. Kata-kata King Sui benar-benar hangat. Sambil menatapnya, Tante Lingyan sekali lagi mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Seolah kecantikannya bukanlah sesuatu dari dunia ini. Kecantikannya adalah semacam keindahan yang menakjubkan, keindahan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, rasanya seperti kaktus yang jarang mekar dengan bunga mekar sekali saja. Menghadapi senyumnya, King Sui tidak bisa membantu tetapi membeku karena terkejut. Matanya tampak seperti sedang mabuk oleh sesuatu dan pada saat yang sama, matanya juga tampak sangat bersemangat. Meskipun demikian, dia tidak benar-benar melakukan apa-apa. Dia hanya terus memegang pergelangan tangannya dengan tangannya. Semakin lama dia memegangnya, semakin halus dia merasakan tangannya. Tante Lingyan mengulurkan tangannya dan mengetuk kepalanya dengan ringan. King Sui mengungkapkan senyum canggung. Bagaimanapun, agak tidak sopan baginya untuk terus menatap wanita seperti ini. Bagaimanapun, untuk saat ini, mereka belum berbagi hubungan satu sama lain. Bahkan jika mereka memiliki interaksi dekat saat itu, mereka masih belum menjalin hubungan resmi sampai sekarang. Karenanya, mereka hanya bisa dianggap sebagai teman dekat. Sambil menggosok bagian kepalanya yang dipukul olehnya, dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat kalung yang dia berikan padanya. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Demikian pula, Tante Lingyan juga melihat kalung yang dia berikan kepada pria di lehernya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Ini adalah pertama kalinya dia memberikan sesuatu kepada seorang pria. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang sangat dia cintai dan memiliki arti khusus untuknya. Itu dianggap sebagai sisa yang ditinggalkan ibunya untuknya. Sepertinya semuanya baik-baik saja dengan lukaku, tidakkah kamu pikir sudah waktunya kamu melepaskan tanganku? Tante Lingyan sedikit mengangkat lengannya yang dipegang King Sui. King Sui dengan enggan melepaskan tangannya. Dia tidak pernah berharap bisa bersama dengan wanita ini dalam waktu singkat. Tidak, bukan karena dia tidak pernah mengharapkannya, itu karena dia sangat sadar bahwa tidak akan mudah untuk melakukannya. Meskipun demikian, dia memiliki keuntungan paling banyak dari setiap pria yang ditemuinya. Selain itu, dia telah membuat kemajuan besar dengan jumlah upaya yang telah dia lakukan selama ini. Kemajuan semacam ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah berani pikirkan di masa lalu. Lingyan, apa rencanamu selanjutnya? Insiden tentang Sekte Lima Harimau Abadi. King Sui mengambil teko dan menyiapkan secangkir teh untuknya. Tante Lingyan sedikit terdiam tentang hal itu. Hanya ada cangkir teh dan teko di sini. Lebih jauh lagi, itu adalah yang dia gunakan secara teratur. Sekte Lima Harimau Abadi terletak di benua Haohan. Hal ini juga sangat kuat. Mereka telah menyebutkan sebelumnya bahwa ada Tao Surgawi di dalam sekte. Jika kita pergi ke sana sekarang, kita hanya akan menjadi seperti semut kecil tanpa kekuatan untuk mereka. Tidak ada harapan bagi kami untuk menang. Aku sudah sangat puas bisa menghancurkan Soaring Dragon Organization, setidaknya untuk saat ini. Begitu anggota keluarga saya melihatnya ketika mereka berada di surga, mereka akhirnya dapat menemukan kedamaian. Tante Lingyan mengatakannya dengan sangat lambat. Dia juga terdengar lebih santai saat mengatakannya. Bagus kalau kamu bisa memikirkannya seperti ini. Setelah kita lebih kuat di masa depan, masih mungkin bagi kita untuk pergi ke Immortal Five Tiger Sect.
Ada juga kemungkinan bagi kita untuk memanfaatkan dao surgawi. Pada saat itu, kita pasti tidak akan lebih lemah dari mereka. King Sui mungkin menghiburnya, tetapi hal-hal yang dia katakan semuanya benar. Kami hanya akan mengikuti arus. Untuk saat ini, kita akhirnya bisa bersantai sejenak. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membiarkan Istana Raja Iblis memulai serangannya dan mendapatkan pembalasan dari orang-orang yang mengambil bagian dalam acara itu pada waktu itu. Tante Lingyan merasa rumit ketika dia mengatakan ini. Itu normal, lagi pula, dia telah menahannya begitu lama. Selama 2 bulan berikutnya, Istana Raja Iblis bergerak untuk membalas dendam dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Selain orang-orang yang melarikan diri, mereka tidak melepaskan satu orang pun yang memainkan peran utama di dalamnya. Namun, mereka juga tidak pergi sejauh itu untuk benar-benar memusnahkan mereka. Lagi pula, mayoritas dari mereka hanyalah kerumunan beraneka ragam. Mereka tidak akan benar-benar memiliki kemampuan untuk menyebabkan keributan. Dengan kekuatan yang dimiliki Istana Raja Iblis saat ini, mereka juga tidak akan takut bahkan jika mereka benar-benar berencana untuk menyebabkan kekacauan. Setelah semua ini selesai, Tante Lingyan memutuskan untuk kembali berkultivasi secara rahasia. Karena itu, King Sui menjadi sedikit kesal. Kemana dia harus pergi selanjutnya? Mungkinkah dia harus mengikutinya kembali ke Istana Raja Iblis? Dia pasti akan kembali ke sana pada akhirnya. Hanya saja sebelum itu, masih ada hal-hal yang perlu dia lakukan. Ini untuk membiarkan ibunya bertemu dengan wanita dari Luklan. Apa yang terjadi telah terjadi, yang terbaik adalah membiarkan mereka membicarakannya di antara mereka sendiri. King Sui tidak berencana untuk pindah rumah lagi. Dia telah memutuskan untuk menetap di Dancing Phoenix Continent untuk mengembangkan kekuatannya. Begitu dia menjadi kuat, dia akan bisa melakukan apa saja dengan bebas di mana saja. Akan mudah baginya untuk bertahan hidup. Bagaimana waktu terbang? Tanpa disadari, hari istimewa telah menimpa klan King. Hari ini, King Zun dan King Yin akan merayakan upacara kedewasaan mereka. Tanpa disadari, mereka sudah berusia 16 tahun. Generasi keempat klan King perlahan mulai mewakili klan mereka. Misalnya, Luan Luan dan Yu Chang, keduanya sudah benar-benar dewasa. Tidak seperti inkarnasi sebelumnya, di mana mengingat usia mereka, mereka seharusnya dianggap sangat tua, di seluruh dunia 9 benua, mereka masih terlihat sangat muda. Dunia 9 benua adalah dunia yang sangat aneh. Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang di sini memiliki umur yang sangat panjang, mereka masih menjadi dewasa dengan sangat cepat. Seorang berusia 16 tahun di dunia ini sudah sebanding dengan seorang berusia 22 tahun dari inkarnasi sebelumnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa dunia ini adalah dunia di mana seni bela diri berkuasa. Sejak muda, mereka telah memiliki tekad yang besar, yang menyebabkan mereka menjadi dewasa begitu cepat. Terlepas dari apakah mereka anak-anak dari klan aristokrat, apakah mereka anak-anak dari latar belakang kaya atau miskin, mereka masih lebih cepat matang daripada mereka yang berasal dari inkarnasi sebelumnya. Faktor lain yang mungkin berkontribusi untuk ini adalah karena fakta bahwa seringkali, kebanyakan dari mereka akan memperebutkan status di klan mereka. Tante Lingyan telah lama mengasingkan diri. Tidak ada kabar dari Yiye Jiange juga. Di Chen, Tante Xuan, Yu Ruyan, Putri Sulung dan King Sa menetap dengan sangat lancar di benua Oshe Barat. Kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Faktanya, mereka telah menaklukkan seluruh benua Oshe Barat. Tentu saja, ini hanya tampak dari permukaan. Tidak ada yang tahu apakah ada kekuatan yang bersembunyi yang mungkin lebih kuat dari mereka. Karena mereka telah memutuskan untuk menyembunyikan diri, mereka pasti akan mencoba untuk bertindak lebih rendah hati dan mencoba untuk tidak memprovokasi musuh. Mereka tidak akan peduli tentang hal-hal yang terjadi di seluruh dunia. Kan King Zun dan King Yin dianggap baru memulai perjalanan hidup mereka. Namun, tidak banyak orang di King Clan, ditambah bahwa banyak dari mereka belum membentuk keluarga mereka sendiri, King Clan masih belum dianggap sebagai klan besar. Putra tertua King Zi, King Changfeng telah merayakan upacara kedewasaannya sejak lama. King Luo dan Yan Zongqiu, King Yi, Lu Xing, Yan King Chang serta Yan King Ting juga ada di sana. Hari ini adalah hari yang cukup hidup bagi King Clan. Orang-orang dari klan aristokrat lain dan juga organisasi Dancing Phoenix juga datang untuk upacara tersebut. Pada usia 16, baik King Zun dan King Yin sudah terlihat sangat dewasa untuk usia mereka. Mereka mendapatkan gen yang luar biasa dari kedua orang tua mereka. King Zun memiliki sosok yang tinggi dan kokoh. Dia juga terlihat cukup tampan. Adapun King Yin, dia terlihat sedikit mirip dengan Chang Hai Mingyue. Sekarang,
dia sudah bisa dianggap sebagai salah satu wanita berpenampilan terbaik. King Yin memeluk lengan King Sui dan merasa sangat bahagia. Chang Hai Mingyue berdiri di satu sisi, sementara King Zun berdiri di sisi lain. King Yu dan King Yan juga sudah cukup besar, tapi kepribadian mereka tidak banyak berubah. King Sui telah menikmati dirinya sendiri selama ini menemani mereka berkultivasi. King Ming hanya setahun lebih muda. Meski begitu, dia hampir setinggi King Zun dalam hal tinggi badan. Faktanya, dia sudah sangat dekat untuk mencapai ketinggian King Sui. Dia memiliki sosok yang tinggi dan kurus. Wajahnya yang tampan membuatnya tampak sedikit menyihir. Matanya yang menarik itu membuat orang berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat dewasa. Dia tidak banyak bicara, namun dia sangat pandai menggoda gadis-gadis. Dia dituduh oleh Mingyue Gelou untuk ini. Sebenarnya, dia tidak benar-benar melakukan apapun pada gadis-gadis itu. Terutama gadis-gadis yang terus menempel padanya. Tapi sampai sekarang, King Sui sudah bisa mengatakan bahwa wanita biasa tidak akan memiliki harapan untuk membiarkan bocah ini tetap setia. Oleh karena itu, King Sui tidak mencoba menghentikannya. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang pria, dia harus bertanggung jawab atas hal-hal yang dia lakukan. Jika dia benar-benar tidak ingin tinggal bersama dengan gadis itu, dia tidak boleh bermain-main dengan perasaan gadis itu. King Ming sangat mengagumi ayahnya. Sampai sekarang, dia masih mendengarkan hal-hal yang dikatakan King Sui. Banyak hal yang telah dilakukan King Sui, King Ming dan yang lainnya telah mengetahuinya. Sekarang, masing-masing dari mereka menempatkan ayah mereka sebagai pahlawan mereka di hati mereka. Upacara kedewasaan telah usai. Itu cukup sederhana dan sederhana. Keluarga tersebut makan malam bersama dan menjamu para tamu yang hadir dalam acara tersebut. Banyak orang memiliki niat untuk mengatur pernikahan dengan King Clan ketika mereka melihat para murid di dalamnya. Namun tak satu pun dari mereka yang berani angkat bicara. Jauh di lubuk hati, mereka merasa bahwa mereka mencoba untuk mengklaim hubungan dengan orang-orang di kelas sosial yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Meskipun King Sui mungkin tidak membedakan orang berdasarkan kelas sosial mereka, dia sebenarnya lebih peduli dengan keputusan anak-anaknya sendiri tentang pernikahan mereka, dia tetap tidak akan membiarkan mereka menikah terlalu dini. Dia lebih suka menunggu mereka tumbuh dewasa dan menjadi lebih dewasa terlebih dahulu. Pada saat itu, mereka akan lebih menyadari apa yang mereka inginkan. Seperti yang dia inginkan, Ye Huangguwu akhirnya melahirkan. Beberapa tahun berlalu sejak itu, King Jun sudah dewasa. Bocah kecil itu tidak tahu bahwa dia diadopsi. Dia memperlakukan King Sui dan Ye Huangguwu seperti orang tuanya sendiri yang memiliki hubungan darah. Tentu saja, baik King Sui dan Ye Huangguwu juga akan memperlakukannya seperti dia adalah anak mereka sendiri. Bahkan, mereka menunjukkan lebih banyak cinta kepada mereka daripada siapapun. Misalnya, Luan Luan, Yu Chang dan King Jun saat ini. Teknik budidaya tanpa nama sangat tidak biasa. Bahkan para wanitanya sudah mulai mempelajarinya. Akibatnya, kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Yang terpenting, fisik tubuh mereka juga mengalami sedikit perubahan. Selain itu, 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno telah menjadi warisan bagi klan King. Itu juga ditambahkan dengan beberapa teknik, misalnya, langkah 9 istana, jari Phoenix. Itu semua adalah hal yang harus dipelajari. Selama waktu ini, 2 lelaki tua yang mengawasi gerbang King Clan juga mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Itu benar-benar tidak terduga bagi kedua lelaki tua itu. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka telah mencapai potensi maksimal dari kekuatan mereka. Tidak akan pernah mereka harapkan untuk menerobos sekali lagi. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan level Zhan Yu dan Huarumei, mereka masih dipastikan menjadi eksistensi teratas di benua Dancing Phoenix. Luan Luan adalah yang paling kuat di antara generasinya. Dia telah benar-benar menyingkirkan seluruh 3 generasi di belakangnya dan bergerak maju sendiri. Dibandingkan dengan wanita King Sui, dia hanya akan setara atau lebih kuat dari mereka. Itu terutama karena dia memiliki binatang iblis yang sangat besar dan kepemilikan binatang surgawinya. Kepemilikan binatang surgawi Luan Luan hanyalah spesies bermutasi kuno. Seekor binatang yang melahap. Tidak hanya meningkatkan kekuatan Luan Luan beberapa kali, binatang iblis jenis ini juga mampu menelan segalanya. Secara teknis, itu bahkan mampu mengkonsumsi esensi, ki, dan semangat target. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu bahkan membuat King Sui merasa seperti mengolah kepemilikan binatang surgawi. Dia tidak tahu apakah dia akan mampu melakukannya. Berkultivasi adalah hal yang sangat berisiko. Jika bukan karena ini, semua orang akan mencoba teknik apapun yang ingin mereka kembangkan.
Manfaat jauh sering datang dengan biaya. Hanya berbeda dalam kasus Luan Luan dan Lu Brothers di mana teknik yang mereka kembangkan dibuat tepat untuk mereka. Selama tahun-tahun ini, King Sui telah memalsukan banyak hal. Beberapa dari mereka bahkan senjata di kelas legendaris. Namun, tidak semua orang membutuhkan senjata. Meskipun demikian, masih ada terlalu banyak orang tetapi terlalu sedikit barang untuk dia berikan kepada semua orang. Untuk saat ini, generasi keempat klan King belum dapat sepenuhnya menggunakan senjata. Adapun Luan Luan, King Sui sengaja meninggalkan pedang untuknya. Itu adalah pedang Raja Binatang. Itu bisa meningkatkan kekuatannya hingga 7x, dan memiliki efek mengintimidasi binatang iblis, memungkinkan tingkat penjinakannya meningkat 1 kali lipat. Karena dia memiliki hati 7 lubang, kesetiaan dari binatang buas yang dia jinakkan tidak akan pernah terhapus. Ada juga medali Raja Binatang Antarspasial. Medali Raja Binatang Interspatial yang diberikan King Sui padanya saat itu kini berubah menjadi sangat kuat. Menurut logika normal, Luan Luan seharusnya sudah mempensiunkan banyak binatang iblis yang dia jinakkan sebelumnya karena kekuatannya sekarang tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Binatang iblis yang dia jinakkan di masa lalu, semuanya memiliki batasan pada bakat dan kekuatan mereka. Selain beberapa yang dia bunuh secara tidak sengaja, dia membuat sisanya tetap ada. Untungnya dia memiliki hati 7 lubang dan itu tidak akan menguras terlalu banyak kekuatan spiritualnya untuk menjinakkan binatang iblis. Berdiri di samping King Sui dan melihat anak-anaknya sendiri, Chang Hai Mingyue merasa sangat bahagia. King Sui juga memegang tangannya. Selalu dikatakan bahwa seorang wanita yang diberkati dengan cinta adalah wanita paling cantik di dunia. Seperti sekarang, Chang Hai Mingyue adalah wanita tercantik di dunia. Tanpa kita sadari, anak-anak kita telah tumbuh menjadi orang dewasa yang baik. Mingyue, apakah kamu masih ingat saat pertama kali kita bertemu? King Sui bertanya sambil tersenyum. Saat itu, kamu hanyalah anak nakal. Saya tidak pernah mengharapkan hari ini datang. Chang Hai Mingyue berkata, merasa sangat diberkati. Apa yang salah? Apa kau menyesalinya? King Sui bertanya dengan senyum di wajahnya. Saya tidak pernah menyesalinya. Bahkan, saya merasa bahwa saya memiliki mata yang sangat bagus. Saat itu, ketika kamu masih hanya anak nakal, aku sudah bisa mengatakan bahwa kamu akan menjadi pria yang baik di masa depan. Chang Hai Mingyue tersenyum. Dewa sangat baik padaku. Bahkan saya sendiri merasa seperti sedang bermimpi untuk memiliki seorang wanita yang luar biasa seperti Anda untuk menjadi istri saya. Yuiwe kecil, bisakah kamu memberitahuku sesuatu yang memotivasi untuk menghilangkan rasa rendah diri yang dimiliki suamimu terhadapmu? King Sui tersenyum dan menatap Chang Hai Mingyue. Suamiku tersayang, kamu benar-benar kuat. Aku benar-benar menyukainya. Bagian mana dari diriku yang kuat? King Sui mengungkapkan ekspresi genit di wajahnya. Kamu kuat dalam segala hal, khususnya bagian tubuhmu. Chang Hai Mingyue tersipu saat dia mengatakan ini. Untuk seorang wanita yang murah hati dan elegan memiliki sisi seperti ini, itu benar-benar membuat King Sui bersemangat. Setiap kali dia berbicara dengannya, dia akan merasakan dorongan kuat yang sama.